Dalam kekacauan itu, bidang penglihatan sangat luas. Melihat sekilas, seolah-olah melihat ke langit berbintang, orang bisa melihat pemandangan yang sangat jauh. Setelah melirik beberapa kali, Ming Wei berkata dengan ringan, mungkin itu adalah plankton yang berada dalam kekacauan, itu terlalu jauh dari kita, jangan pedulikan mereka. Bahkan dengan kecepatan terbang Ming Wei dan yang lainnya, butuh beberapa tahun untuk mendekati titik-titik hitam itu. Ada juga makhluk dalam kekacauan. Luo Zeng mengambil kesempatan itu untuk bertanya. Tentu saja kekacauan ini terlihat kosong, karena terlalu besar, sebenarnya ada banyak makhluk dalam kekacauan itu. Ming Wei tersenyum tipis. Luo Zeng menatap titik cahaya yang terbang di kejauhan, lalu melihat awan coklat kacau yang tak terbatas, wajahnya menunjukkan warna yang bijaksana. Guru telah melangkah ke dalam kekacauan selama bertahun-tahun, dan belum ada berita. Dengan kekuatan tuannya, dia bertemu dengan makhluk yang kuat dalam kekacauan, dan aku tidak tahu apakah dia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Karena itu, mungkinkah guru telah kembali ke alam Tuhan di hari-hari ini ketika dia pergi? Memikirkan hal ini, suasana hati Luo Zeng tiba-tiba menjadi mendesak, dan dia tidak tahu apa yang terjadi dengan rumah peri setelah sekian lama, apalagi keselamatan ibunya. Dengan kecemasan di hatinya, dia mengikuti Ming Wei dan yang lainnya di dekat tonjolan besar itu. Orang buangan tidak terlalu ragu-ragu, dan sekali lagi menunjukkan kekuatan magis mereka, ingin mendobrak tembok luar para dewa, berharap untuk meminjam dunia dan melarikan diri ke para dewa. Tak disangka, hasilnya tak jauh berbeda, bongkahan pelindung cermin langit itu masih bersamamu. Setelah upaya lain yang gagal, Ci Yi sampai pada kesimpulan, perisai cermin surgawi ini bukanlah sesuatu yang dapat kita hancurkan. Jika kamu ingin mengandalkan kekuatan brutal, aku khawatir kamu tidak akan dapat memasuki domain dewa. Jika kamu bahkan tidak bisa memasuki domain Lord, Suan Yuanwei itu pasti lebih tidak mungkin. Luo Zeng sedikit tertekan. Kata, mendengar ini, Jin tua berkata dengan mata tertuju, mungkin, kekuatan Suan Yuanwei itu lebih kuat dari kita. Itu mungkin, tapi tidak mungkin, kata Luo Zeng dengan mata berkedip. Kamu percaya pada kami? Ming Wei tersenyum tipis, jika kita tidak bisa memecahkan Sky Mirror Shield, aku khawatir hanya ada cara lain. Cara ini bodoh, dan itu bisa menjamin kita bisa memasuki domain Lord. Kurasa, Suan Yuanwei itu juga ada di awal. Ikuti metode yang sama. Mata Luo Zeng sedikit curiga, mata Fu Er berkedip, dan dia berkata hancurkan penghalang ruang. Jin Lao juga mengangguk, penghalang ruang yang mengelilingi domain Lord cukup tebal. Mendobrak penghalang ruang ini mungkin tidak akan memakan waktu singkat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Luo Zeng bertanya lagi. Setengah tahun, 2 tahun, 5 tahun, waktunya tidak mudah untuk diperkirakan. Bagaimanapun, penghalang ruang diatur oleh Ci Yu dan hanya bisa dihancurkan sedikit. Metode ini bodoh tapi pasti efektif, jawab Ming Wei. Aku tidak bisa menunggu lama. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada ibuku. Dalam beberapa tahun, variabelnya akan menjadi terlalu besar. Luo Zeng menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh dengan kekecewaan. Setelah mencapai bagian luar domain Lord, butuh beberapa tahun untuk memasukinya, Luo Zeng sedikit tidak dapat diterima. Jin Lao, Fu Er, Ci Yi, dan orang-orang Ciou lainnya menundukkan kepala dalam diam. Mereka berbeda dengan Ming Wei dari klan Lua. Bantuan Ming Wei kepada Luo Zeng adalah cinta, dan Jin Lao serta yang lainnya wajib membantu Luo Zeng. Terlebih lagi, ibu mertua Luo Sui di mulut Luo Zeng adalah putri dari Warchief dan putri dari kebangsaan Li mereka. Melihat Tuan Jin dan yang lainnya, Luo Zeng menyadari bahwa nadanya terlalu berat, Tuan Jin dan Fu Er mungkin lebih cemas daripada dirinya sendiri. Tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka dengan cara ini. Luo Zeng berpikir sejenak dan kemudian berkata, karena penghalang luar angkasa ini menghalangi kamu keluar, bagaimana kalau mengirim aku dulu? Ming Wei mengatakan sebelumnya bahwa orang yang lahir di domain God dapat dengan bebas masuk dan keluar tanpa hambatan, dan tidak akan dihadang oleh penghalang luar angkasa. Baik Luo Zeng dan orang-orang kudus yang keluar masuk telah memverifikasi ini. Kirim Luo Zeng kamu masuk dan itu tidak sulit, wajah Fu Er menunjukkan kekhawatiran, tapi kamu mungkin tidak bisa menghadapi Suan Yuanwei dengan kekuatanmu saat ini. Ci Yi juga berkata, ya, bahkan jika kamu membiarkanmu masuk sendiri, aku khawatir itu tidak akan membantu. Jin tua mengangguk dan berkata sama sekali tidak. Bagaimanapun, mereka masih mengkhawatirkan keselamatan Luo Zeng. Setelah memasuki domain dewa, Luo Zeng harus menghadapi dewa-dewa sejati Dzogchen, menghadapi orang-orang suci, dan bahkan orang-orang yang lebih kuat dari sisi lain. Di mata Lao Fu Er dan yang lainnya, membiarkan Luo Zeng masuk sendirian adalah tindakan mencari kematian. Bagaimana mereka bisa lega? Luo Zeng meringkuk mulutnya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan nada lambat, ayahku mengambil jurusan Dayan Divine Dao. Dia telah merencanakan balas dendam pada orang-orang suci itu dan Suan Yuanwei selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Perhitungan waktu Huan Yu adalah sekitar 30 hingga 40 miliar tahun, waktu dari 10 generasi terakhir. Dalam rencana ayahku, kamu tidak ada. Luo Zeng melanjutkan dengan mata panas, aku memilih untuk percaya pada ayahku. Kata-kata Luo Zeng sangat lugas. Dalam rencana Luo Xiao melawan Dongfang Chunjun dan Suan Yuanwei, orang-orang buangan di dasar kekacauan tidak dihitung. Bahkan tanpa mereka, Luo Zeng percaya pada tata letak dan strategi ayahnya. Jin Lao dan Ci Yi saling memandang dengan tenang. Menurut mereka, tidak peduli betapa naik turunnya alam Tuhan, selama mereka memasuki alam Tuhan, semuanya akan dibersihkan dan diakhiri oleh mereka. Dan Luo Zeng terlalu penting baginya untuk mati. Jadi Jin Lao berencana untuk mengendalikan Luo Zeng dan membebaskan Luo Zeng setelah mereka menyelesaikan semuanya. Saat mereka ragu-ragu, Ming Wei sudah memimpin untuk berjalan menuju Luo Zeng. Dengan satu ketukan jari rampingnya, sudah ada lampu minyak. Setelah dia memegang lampu minyak dan mengguncangnya di depan dahi Luo Zeng merasa jiwanya terkait dengan lampu minyak kecil, dan kemudian cahaya api hijau redup menyala di lampu minyak. Lampu nasibmu sudah selesai. Jika kamu mati, lampu nasib akan padam, kita akan tahu pertama kali, kata Ming Wei lembut, aku akan membantumu memasuki alam Tuhan. Ming Wei, guru sekte Ming Wei, kau tahu apa arti Luo Zeng bagi kewarganegaraan Liku? Jin Lao, Fu Er sudah memiliki ekspresi marah di wajah mereka, mereka mengira Ming Wei mendorong Luo Zeng ke dalam lubang api. Tentu saja aku tahu, Ming Wei berbalik dan tersenyum, tapi jangan lupa bahwa ini adalah jalan yang dipilih Luo Zeng.
Jika dia benar-benar harapan rakyat Limu, kamu harus memilih untuk mempercayainya, jika tidak, kamu orang Li benar-benar tidak ada harapan sama sekali. Penatua Jin dan yang lainnya diam. Jika kamu mengandalkan kebangkitan kewarganegaraan Li lagi, mengandalkan Jin Lao dan yang lainnya pasti tidak akan cukup untuk dilihat. Hal yang paling penting adalah Luo Zeng dapat tumbuh dewasa, dan merawat Luo Zeng secara membabi buta tidak masuk akal. Ming Wei memperhatikan mereka tidak berbicara, matanya yang indah berkedip sedikit, dan ketukan ringan ke arah bawah, kekuatan spasial yang kuat menyebar, membentuk saluran spasial melingkar di depannya. Bagian spasial ini membentang sejauh ratusan juta mil, melewati seluruh alam semesta, menuju ke bagian dalam domain God. Dan saat dia membuka saluran luar angkasa ini, di pulau terapung di lautan waktu, Mu Haiji, yang sedang beristirahat di singgasana teratai, tiba-tiba membuka matanya, wajahnya penuh ketakutan. Siapa itu? Itu menembus alam semesta aku secara langsung. Saluran luar angkasa yang dibuat oleh Ming Wei masuk dari atas seluruh semesta agung. Pergi jauh-jauh dan jalankan melalui seluruh alam semesta. Sebagai pengontrol alam semesta agung, Mu Haiji sangat tertarik pada persepsi alam semesta agung, dan dia dapat dengan jelas melihat fluktuasi hukum ruang. Sebagai orang suci, Mu Haiji meminta dirinya untuk dapat membuat saluran spasial jangka panjang, tetapi dia jauh dari stabil. Terlebih lagi, saluran spasial ini berasal dari pinggiran alam semesta agung, yaitu di luar domain dewa. Siapa yang membuat saluran spasial ini? Dengan pikiran, Mu Haiji telah berubah menjadi inkarnasi, muncul di alam semesta Daji. Di depan matanya, ada saluran spasial yang tidak terlihat dengan mata terbuka mengalir ke bawah. Saluran luar angkasa ini harus menjadi cara untuk pergi, aku ingin memasuki alam Tuhan, wajah Mu Haiji menunjukkan warna termenung, dan kemudian mencibir. Tidak peduli siapa itu, sangatlah tidak mungkin untuk meminjam di alam semesta besar yang begitu gegabah. Hancurkan aku. Mu Haiji melakukan tendangan voli menuju saluran luar angkasa. Di dunia di dalam tubuhnya, setiap orang adalah dewa yang hampir tak terkalahkan, keberadaan yang maha tahu dan maha kuasa. Di bawah cubitannya, saluran luar angkasa yang tak terlihat tiba-tiba putus dan runtuh. Pada waktu bersamaan, Ming Wei di puncak domain Lord tiba-tiba mengerutkan kening dan mendengus dingin, sepertinya ada yang disebut orang suci yang telah menghancurkan bagian spasial aku. Seperti yang dikatakan Luo Zeng, karena dunia ini adalah dunia batin para orang suci itu, mari kita hindari, bujuk seorang pria kuat dari sisi lain klan Nua. Mereka dapat menghindari dunia ini dan membangun saluran ruang angkasa, yang tidak sulit. Siapa yang tahu kalau hidung Ming Wei sedikit melengkung, tidak mungkin. Saat suara itu jatuh, Ming Wei melambaikan tangannya dengan lembut, dan cahaya warna-warni perlahan menyebar di pupil matanya. Arti sebenarnya dari penyebaran Tao yang ganas. Itu arti sebenarnya dari kekecewaan Void, pikiran Luo Zeng bergerak sedikit. Makna sebenarnya dari Void Disillusionment ini telah mewarisi sebagian dari kekuatan hukum ruang, dan itu tidak sepenuhnya, tetapi tidak ada keraguan bahwa pemahaman tentang ruang dalam arti sebenarnya dari kekosongan-kekosongan jauh lebih luas daripada pengertian tentang dewa ruang. Luo Zeng pernah merasakan arti sebenarnya dari Dao ini di Xianzhe dari klan Xuanyuan dan tuannya di Jin. Fluktuasi spasial yang lebih kuat berkumpul di tangan Ming Wei, dan dia melihatnya bergerak ke bawah lagi jari dengan lembut. Saluran luar angkasa lain terbentuk. Di alam semesta Daji, Mu Haiji mendongak di sepanjang lorong ruang angkasa yang runtuh dengan senyum tipis di wajahnya. Tidak peduli siapa itu, kamu ingin membangun saluran luar angkasa, tetapi kamu harus bertanya apakah dia setuju. Tetapi saluran ruang angkasa di depan aku baru saja putus, dan saluran ruang angkasa lain terbentuk dengan cepat, mengalir melalui alam semesta yang agung dalam sekejap, membentang sampai ke alam Tuhan. Kembali, ekspresi Mu Haiji tenggelam, dan dia melakukan tendangan voli ke arah saluran luar angkasa lagi. Tapi kali ini, Mu Hai sangat gagal. Mu Haiji bisa dengan jelas melihat saluran spasial ini, tapi itu seperti fata morgana ilusi, dia tidak bisa menyentuh saluran spasial ini, dan tentu saja dia tidak bisa menghancurkannya. Apa yang terjadi? Mu Hai memiliki ekspresi yang sangat aneh di wajahnya. Dia tidak bisa menghancurkan saluran spasial yang dibangun di alam dewanya. Tidak yakin, Mu Haiji menunjukkan kekuatan supernatural beberapa kali, tetapi saluran luar angkasa ini tetap tidak bergerak. Sekarang ekspresi Mu Haiji menjadi lebih hati-hati, hal semacam ini benar-benar di luar jangkauan pemahaman Mu Haiji. Siapa yang membangun saluran luar angkasa ini? Sebagai orang suci, Mu Haiji memiliki hak untuk meninggalkan domain dewa dan memeriksanya di dinding luar bagian atas domain dewa. Tetapi begitu pikiran ini muncul di benaknya, dia memadamkannya. Tidak peduli siapa orang ini, itu seharusnya tidak menjadi sesuatu yang bisa dia provokasi. Kamu perlu melaporkan ini ke Dongfang Chunjun. Setelah saluran luar angkasa yang dibangun oleh Ming Wei meluas ke bawah, satu saluran dibagi menjadi 13 saluran. Meskipun dia secara paksa membangun komunikasi luar angkasa di sini Dao, ada elemen kemarahan, tapi dia juga harus mempertimbangkan keselamatan Luo Zeng. Jika seseorang menangkap posisi Luo Zeng, itu akan mendapat masalah. 13 saluran tersebar di seluruh domain dewa, dan Luo Zeng memasuki domain dewa dari salah satu saluran secara acak, yang akan sangat meningkatkan kesulitan pelacakan. Ini adalah jimat petir kepunahan. Pangkalan budidaya Zokchen juga dapat diaktifkan. Luo Zeng, kamu dapat menggunakannya saat kamu menyelamatkan hidup kamu. Ada 3 kertas jimat kuning muda di tangan kedua, dan di permukaan jimat ini, ada petir. Teruslah berdetak. Ini adalah pil darah ajaib. Selama jiwanya abadi, kamu dapat menciptakan kembali tubuh dalam sekejap. Ci Yi memberikan Luo Zeng pil merah. Ini, kata Jin tua. Melihat pemandangan ini, Ming Wei tidak bisa menahan bibirnya, bersiap untuk mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya memilih untuk diam. Bagaimanapun, mereka juga sangat baik, takut akan kekurangan Luo Zeng. Sangat disayangkan bahwa kelompok pria ini tidak memiliki pandangan jangka panjang tentang dirinya sebagai seorang wanita. Entah sekarang atau di masa depan, jalan Luo Zeng tidak akan mulus. Sekarang Jin Lao masih memiliki keunggulan dalam kekuatan dan dapat membantu Luo Zeng. Bagaimana setelah kembali ke dunia ibu? Di dunia ibu di mana orang kuat itu seperti awan, bahkan Ming Wei bukanlah apa-apa, tidak mungkin untuk melindunginya seumur hidup. Luo Zeng tidak menolak kebaikan Tuan Jin dan yang lainnya. Setelah semua persiapan dipersiapkan dengan baik, dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, terima kasih para tetua karena telah mengirim aku pergi.
Jika kamu menerobos penghalang ruang, aku berharap dapat melihat Luo lagi. Segera dia berbalik dan melangkah ke saluran luar angkasa, dan seluruh orang menghilang di depan mereka dalam sekejap mata. Tidak seperti Jin Lao, Luo Zeng tidak menemukan penghalang luar angkasa di saluran luar angkasa. Saluran luar angkasa yang dibangun oleh Ming Wei sangat stabil, dan kecepatan yang ia tempuh cukup cepat. 3 jam kemudian, Luo Zeng telah melintasi seluruh alam semesta dan melarikan diri ke salah satu dari 13 saluran spasial. 12 jam kemudian, Luo Zeng merasakan tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih berat, dan kecepatan jatuh tiba-tiba dipercepat. Wow, kelambanan besar diberikan pada Luo Zeng, dan dia tampak seperti batu yang jatuh, menghantam tanah dengan kecepatan tinggi. Bangun, Luo Zeng berteriak, mencoba membuat dirinya terbang di udara. Tapi kelembaman ini benar-benar terlalu kuat, dia tidak bisa membalikkan kelembaman ini untuk membiarkan dirinya terbang. Kelembaman ini seperti tangan besar tak terlihat yang mendorongnya ke tanah. Melihat dia semakin dekat dan lebih dekat ke tanah, dan menabraknya dengan kecepatan tinggi, aku khawatir dia akan terluka parah jika dia tidak mati, belum lagi gerakan besar. Mata Luo Zeng sedikit berkedip, dan seluruh orang itu tiba-tiba menghilang. Dia sudah memiliki basis budidaya Dzogchen, dan tidak lagi dibatasi oleh hukum ruang, dan dapat bergerak dengan cepat. Saat ini dia pindah ke tempat yang lebih tinggi. Meski begitu, kelembaman besar masih belum hilang, dan dia terus jatuh ke bawah. Datang lagi. Melihat dia menyentuh tanah lagi, Luo Zeng pindah ke tempat yang tinggi lagi dan terus jatuh. Setelah mengulangi ini berulang kali, kelembaman besar akhirnya melemah dan menghilang. Luo Zeng menstabilkan sosoknya dan perlahan turun ke gunung yang rendah. Di pulau terapung keluarga Dongfang, disertai dengan fluktuasi spasial, Mu Haiji sudah keluar dari kehampaan. Di lautan waktu, hanya orang suci yang dapat dengan aman menggunakan ruang untuk bergerak. Namun, dalam keadaan normal, para orang suci tidak akan melakukan ini. Mu Haiji tiba-tiba muncul di pulau terapung milik keluarga Dongfang, dan pasti ada sesuatu yang penting. Melihat kunjungan Mu Haiji, kedua penjaga dari keluarga Dongfang buru-buru menyapanya dan membungkuk. Aku mencari sage agung dari timur, aku punya sesuatu untuk didiskusikan, kamu cepat pergi, kata Mu Hai ringan. Kedua penjaga itu saling pandang, sedikit rasa malu di wajah mereka. Salah satu penjaga berkata The Great Sage ada di Alps. Dia telah memerintahkan bahwa apapun yang terjadi, dia tidak boleh diganggu. Alps. Dia telah berada di Alps. Cepat atau lambat dia akan dihancurkan oleh wanita itu. Wajah Mu Haiji menunjukkan kebencian. Dalam beberapa tahun terakhir, kepribadian Dongfang Chunjun menjadi sangat aneh. Awalnya di bawah kepemimpinan aliansi raksasa, mereka ingin mengendalikan alam iblis abis, tapi sekarang masalah ini juga ditangguhkan. Setiap kali para orang suci ini berkunjung, Dongfang Chunjun berada di Alps atau menjelajahi lautan waktu, hanya untuk menemukan tubuh wanita itu. Meskipun di mata orang bijak seperti Mu Haiji, aliansi raksasa telah menempati keunggulan absolut dan mengendalikan situasi. Namun di antara 4 tempat suci tersebut, 3 tempat suci telah dikuasai oleh pihak luar. Gunung Busuling dikendalikan oleh murid hebat Luo Xiao, dan hutan Takixuan dikendalikan oleh murid kedua Gu Bei. Adapun kekurangan jiwa, si Xiao Qiao menyelamatkan nyawa Luo Zeng terakhir kali, dan dia sepertinya berdiri di sisi Luo Xiao. Meskipun Luo Xiao telah jatuh, strateginya sangat luas sehingga Mu Hai selalu sangat cemburu, takut dia akan berantakan. Ketika kedua penjaga mendengar kata-kata Mu Haiji, mereka terkejut. Sangat suci, jangan senang. Orang suci aku akan segera keluar. Kedua penjaga ini takut Mu Hai akan memprovokasi Dongfang Chunjun, dan jika mereka marah, mereka akan menderita. Bagaimana Mu Haiji peduli terhadap kedua orang ini? Dalam kemarahan, dia menarik napas dan berkata dengan keras, orang bijak dari timur, Mu Hai punya sesuatu untuk didiskusikan, silakan maju. Suara ini panjang dan nyaring, melewati istana dengan punggung bukit dan gunung. Dalam Alps yang indah dan indah itu, sepiring kayu cendana oranye perlahan terbakar, dan gumpalan asap biru tua naik sedikit, memancarkan aroma yang menyegarkan. Aromanya masuk ke hidung, menenangkan jiwa, menyegarkan, dan merasa stabil. Kayu cendana ini adalah kayu cendana Jianmu yang terkenal di Beihai, diambil dari minyak pada simpul pohon di puncak Jianmu. Apalagi di zaman para dewa ini, kayu yang dibangun telah disulap menjadi lapisan energi mati, mengubah area seluas 33 juta mil menjadi zona mati. Kayu cendana binaan ini semakin langka. Dongfang Chunjun duduk diam, matanya menatap tajam ke kotak kaca tidak jauh dari situ. Luo Sui tidak menanggapi dirinya sendiri untuk waktu yang lama. Aku juga menyalahkan diri aku sendiri karena tidak kompeten. Setelah berlayar di lautan waktu selama bertahun-tahun ini, tubuh Luo Sui tidak ditemukan. Ada terlalu banyak fragmen di lautan waktu, tak terhitung zaman para dewa terkumpul, setiap saat, setiap nafas, setiap saat, berubah menjadi fragmen waktu. Bagi Dongfang Chunjun, itu memang terlalu sulit. Pada saat ini, suara panjang dan keras Mu Haiji berlalu masuk. Di bawah fluktuasi suara ini, asap cian lurus dari dupa cendana Jianmu perlahan menghilang, tiba-tiba bergetar. Alis Dongfang Chunjun berkerut ringan, matanya berkedip, dan dia perlahan menghilang ke aula. Setelah Dongfang Chunjun pergi, di dalam kotak kaca, kepala Li Luo Sui perlahan terangkat kembali, membuka matanya sedikit. Ada sedikit pemikiran di matanya yang sedikit pedih. Meskipun dia telah tidur selama beberapa tahun, dia tetap memperhatikan setiap gerakan kecil. Suara itu barusan adalah Mu Haiji. Apa yang terjadi yang membuat orang suci begitu gelisah? Apakah itu terlalu sia-sia? Zenger kembali, memikirkan putranya, wajah Li Luo Sui menunjukkan senyum sedih. Pada saat itu, membuang Luo Zeng dari alam dewa sepenuhnya dipaksa untuk bertaruh. Kekacauan juga penuh dengan jebakan, penuh bahaya. Meskipun Zenger tidak takut dengan korosi Keoski, budidayanya masih terlalu dangkal, dan apakah dia bisa bertahan mungkin merupakan masalah besar. Kembali, harapan ini terlalu tipis. Li Luo Sui mendesah pelan, dan perlahan tenggelam ke dalam larutan coklat. Koma. Disertai dengan fluktuasi spasial, Dongfang Chunjun telah muncul di depan Mu Haiji dengan senyuman di wajahnya dan berkata, Saudara Haiji, apa yang membuatmu begitu cemas? Mu Hai tampak sangat tidak senang, dan berkata ada kekuatan besar untuk mengunjungi domain dewa. Kuat. Dongfang Chunjun mengangkat alisnya, kekuatan macam apa? Kau tidak akan menyebutnya Gu Bei. Saat ini, orang-orang kudus jarang meninggalkan alam Tuhan, dan satu-satunya adalah Gu Bei yang bebas dari alam Tuhan. Dan Gu Bei ada di pihak Luo Xiao.
Jika Gu Bei kembali, maka Mu Hai sangat waspada. Jika itu adalah Gu Bei, itu akan sangat menyenangkan. Mu Hai berkata dengan wajah muram seseorang membentuk saluran luar angkasa di luar domain dewa. Saluran luar angkasa ini sangat dalam, bahkan jika aku pribadi tidak ada yang bisa dihancurkan di Ziyu. Apa? Kata-kata ini akhirnya membangkitkan kewaspadaan Dongfang Chunjun. Orang suci itu maha kuasa di alam semesta sendiri, jadi jangan pernah melakukan apapun dengannya di alam semesta orang lain. Mu Haiji tidak dapat menghancurkan saluran luar angkasa di dunia, dan orang yang membangun saluran luar angkasa ini adalah bagaimana itu ada. Namun, pikiran Dongfang Chunjun dengan cepat menjadi stabil. Dia menyipitkan matanya dan berkata dikatakan bahwa ada penghalang spasial di luar domain dewa. Bahkan jika lorong spasial dibangun, tidak mungkin untuk memasukinya. Tidak perlu waktu lama untuk membuka penghalang itu. Hal-hal yang bisa dilakukan. Tapi apakah Suan Yuanwei juga masuk? Mu Haiji bertanya. Mu Hai tersenyum tipis, butuh waktu 20 tahun untuk membuka penghalang luar angkasa. Maka kita hanya punya 20 tahun. Alis Mu Haiji berkedut. 20 tahun, bagi Santo, itu hanya sebuah film. Bisa dibilang, krisis ini sudah dekat, apa asal-muasal pihak lain. Selanjutnya, saluran spasial dibangun sampai ke alam dewa. Seseorang seharusnya dikirim masuk untuk mencegah aku mendeteksinya. Saluran spasial ini dibagi menjadi 13, tersebar di 13 domain, itu seharusnya untuk menghindari aku. Pergi dan selidiki. Mu Haiji bergumam. 13 poin, kata Dongfang Chunjun dengan ekspresi termenung, siapa yang akan mereka kirim? Dan orang ini pasti dari alam Tuhan. Domain God sangat besar, hanya mengandalkan petunjuk ini, sangat tidak mungkin untuk ditebak. Setelah Dongfang Chunjun berkata, dia langsung bertanya, apakah kamu memiliki catatan dari 13 domain? Secara alami, itu telah direkam. Aku juga ingat jangkauan dari 13 saluran spasial yang terhubung di area yang luas. Jawab Mu Haiji. Kerja bagus. Dongfang Chunjun mengangguk, lalu berkata kepada seorang penjaga di sebelahnya apakah pedang surgawi sudah kembali. Penjaga itu melipat tangannya dan berkata, pedang surgawi telah kembali, dan Dongfang Taiking juga telah kembali dari daerah terlarang. Katakan pada mereka untuk datang ke kuil Senluan dan bilang aku memanggil mereka, kata Dongfang Chunjun. Iya, penjaga itu menerima pesan verbal Dongfang Chunjun dan berubah menjadi aliran cahaya dan berlari menjauh. Cakupan dari 13 area besar terlalu besar, dan aku juga akan mengirim orang untuk memeriksanya. Karena pihak lain mengirim orang masuk, maka basis kultivasi orang ini tidak akan menjadi orang suci atau orang suci, kita masih memiliki kesempatan untuk menemukannya, aku akan memberitahu Tang Lun dan yang lainnya. Mu Haiji berkata, dia melarikan diri ke dalam kehampaan dan kembali ke pulau terapungnya. Jika itu adalah orang suci, atau jika seorang suci kembali ke alam Tuhan, tidak perlu membuka saluran ruang angkasa untuk mengirim orang ke alam. Jadi menurut dugaan Dongfang Chunjun dan Mu Haiji, basis kultivasi orang ini seharusnya adalah dewa sejati. Tapi bagaimana dewa sejati yang lahir di alam dewa berlari ke dalam kekacauan di alam luar dan dikirim kembali sekarang tanpa terkorosi oleh kekacauan itu? Masalah ini agak aneh, mereka harus menyelidikinya. Di istana dewa, Dongfang Taiking berdiri tegak di tempat, menatap tangan besi yang bersinar dengan cahaya perak. Setelah beberapa saat, terdengar langkah kaki di luar kuil Senluan. Seorang pemuda pemberani perlahan melangkah ke aula. Melihat pemuda itu, wajah Dongfang Taiking tiba-tiba menjadi suram, dan dia berkata dengan dingin, kamu sebenarnya belum mati. Pemuda ini adalah Hua Tianming. Status Hua Tianming hari ini dalam keluarga Dongfang tidak seperti dulu lagi. Dongfang Chunjun sekarang malas menjelajahi alam iblis abis. Di antara 4 wilayah terlarang, aliansi kaya hanya bisa memilih alam iblis abis. Jadi proses penjelajahan abis Demon Realm hanya bisa diserahkan kepada junior ini. Hua Tianming telah berulang kali membuat pencapaian luar biasa di alam iblis abis. Setelah melangkah ke kesempurnaan agung, ia bahkan menemukan rahasia khusus di tingkat kedua dari alam iblis abis. Hua Tianming saat ini sangat bergantung pada Dongfang Chunjun. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan mati di depanmu. Hua Tianming mengangkat alis pedangnya sedikit, dan wajahnya penuh warna bebas dan santai di bawah senyuman. Dongfang Taiking adalah orang pertama dalam keluarga Dongfang selain Santo dan Ratu. Para Zogen lain dari keluarga Dongfang terlalu jauh di belakangnya untuk bersaing dengannya. Ketika Gunung Sage datang lain kali, Dongfang Taiking terikat untuk bersaing memperebutkan posisi orang suci, dan keluarga Dongfang mungkin akan mendukungnya. Namun, dengan munculnya pedang surga, yaitu Hua Tianming, Dongfang Taiking sedikit merasa terancam. Dalam beberapa tahun terakhir, Dongfang Chunjun telah memanggil Tianjian beberapa kali, dan untuk pertama kalinya dia memberikan pedang balasan hijau dan kuning kepada Tianjian. Kemudian, Tianjian dan Dongfang Yingqing menikah, dan Dongfang Chunjun bahkan mengabulkan perintah Simpul Fusang. Ini dianggap sebagai sosok inti dari keluarga Dongfang. Tidak hanya itu, sumber daya keluarga Dongfang juga mulai bersandar ke pedang surga, dan budidaya pedang surga juga dilakukan dengan pesat. Pada saat Dewa Sejati atas, ini adalah tren yang tak terhentikan, dan sekarang setelah memasuki kesempurnaan agung, Dongfang Taiking menjadi sangat tidak nyaman. Dongfang Taiking merasa posisinya terguncang, dan secara alami ditujukan ke pedang surga di mana-mana. Dia diam-diam telah melacak pedang langit dan menemukan bahwa asal-usul pedang langit sangat tidak jelas. Setiap kali orang ini kembali dari daerah terlarang, dia diam-diam akan meninggalkan lautan waktu dan menghilang untuk jangka waktu tertentu. Selama periode menghilang, ada satu atau bahkan beberapa kota dewa dihancurkan, dan lempengan batu yang melindungi kota dewa itu menghilang. Dongfang Taiking melaporkan pengamatan ini ke Dongfang Chunjun dan sesepuh lainnya di keluarga Dongfang. Mungkin kinerja pedang surgawi terlalu sempurna, dan spekulasi serta keraguan Dongfang Taiking tidak menarik perhatian. Bahkan ada orang tua yang menegur Dongfang Taiking sekarang keluarga Dongfang menggunakan orang, jangan iri pada bakat. Meskipun Tianjian adalah orang luar, bagaimanapun juga dia telah menikah dengan Dongfang Yingqing, dan dia harus dianggap sebagai anggota dari suku yang sama. Para tetua itu mengira Dongfang Taiking cemburu pada pedang surgawi, yang membuat Dongfang Taiking merasa sangat sedih. Saat keduanya bertemu, di mana akan ada kata-kata bagus. Saat keduanya saling berhadapan, sosok Dongfang Chunjun telah muncul di kuil Senluan. Berpartisipasi dalam pertapa agung dari timur, Hua Tianming menundukkan tangannya.
Paman yang berpartisipasi, Dongfang Taiking juga dengan marah menundukkan tangannya ke Dongfang Chunjun, tetapi matanya tetap tertuju pada Tianjian, wajahnya penuh dengan ketidakbaikan. Kalian berdua bersiap dengan cepat dan mengajak seseorang untuk melacak satu orang, kata Dongfang Chunjun ringan. Apa masalahnya? Dongfang Taiking dan Hua Tianming sedikit bingung. Masih ada eksistensi di alam ini yang tidak bisa dilacak oleh orang-orang kudus. Ada tamu tak diundang dari Outland. Dia mungkin muncul di salah satu dari 13 domain. Ya, lanjut Dongfang Chunjun, tugasmu adalah menemukan dia. Hua Tianming dan Dongfang Taiking sama-sama terkejut. Aku dari Outland, bukankah karakter seperti itu? Dongfang Taiking bergumam. Karakter yang dapat memasuki alam dewa dari kekacauan setidaknya adalah eksistensi tingkat suci. Biarkan mereka menemukan seseorang di Dzogchen. Ini bukan mencari seseorang tetapi untuk kematian. Tentu saja Dongfang Chunjun melihat keraguan Dongfang Taiking, dan kemudian berkata, lawannya hanyalah dewa sejati, dan kultivasinya adalah Dzogchen terbaik. Setelah mendengar ini, Hua Tianming dan Dongfang Taiking bahkan lebih bingung. Bisakah dewa sejati kembali dari kekacauan dengan selamat? Apa-apaan ini? Namun, tidak satupun dari mereka menunjukkannya, karena Dongfang Chunjun memesan, mereka hanya perlu menyelesaikan pesanannya. Setelah mendapatkan pesanan, keduanya saling memandang, dan kemudian meninggalkan kuil Shenluan. Setelah Luo Zeng tiba di sini, dia awalnya berencana mengaktifkan kata gen untuk segera pergi. Bagaimanapun, saluran luar angkasa itu menembus alam semesta besar Muhaiji, yang kemungkinan besar akan menimbulkan masalah. Tapi segera Luo Zeng tertarik pada Dao Yun yang sangat kuat di kejauhan. Dao Yun ini sepertinya bukan berasal dari dewa sejati. Luo Zeng sedikit aneh. Karena penasaran, Luo Zeng terbang dan Yukong terbang ke depan. Setelah melintasi kedua gunung tersebut, Luo Zeng melihat sebuah monumen batu tinggi di kaki gunung. Itu, monumen Tao. Luo Zeng, yang melayang di udara, berkedip sedikit. Dia tahu di domain God ada 3.000 monumen Tao, di mana 3.000 dewa dicatat, yang juga merupakan 3.000 keterampilan unik yang dimiliki Ciyu. Luo Zeng telah melihat tiruan dari prasasti Tao ini di rumah leluhur keluarga Han. Dengan menggunakan penguasa tak terbatas dalam pikirannya, ia dapat dengan cepat memahami Taoisme dalam prasasti Tao dan menyalin Taoisme ke penguasa tak terbatas. Tetapi apakah itu Taoisme yang diperoleh dari Tuhan sejati atau Taoisme yang diperoleh dari tiruan, itu mungkin tidak lengkap. Dan Shinto Taoisme yang paling lengkap harus berasal dari monumen Tao yang asli ini. Luo Zeng secara alami penasaran ketika dia melihat monumen Tao yang sebenarnya untuk pertama kalinya. Artinya, bahkan pikiran untuk pergi pun diabaikan, dan Luo Zeng terbang di sepanjang aliran gunung di antara dua gunung. Di prasasti jalan besar berwarna cian ini, kilat biru-biru bersinar, dan guntur serta kilat itu menyebar di sepanjang prasasti jalan, seperti ular kecil, mengebor tanah di sekitarnya. Oleh karena itu, hampir tidak ada rumput yang tumbuh di area sekitar prasasti jalan biru ini. Dan di sekitar tugu ini, ada puluhan ribu orang duduk bersila menghadap tugu tersebut. Orang-orang ini semua di sini dengan kagum, dan tentu saja berharap mereka dapat mencapai jalan ilahi melalui pencerahan Taoisme. Sebagian besar orang berada ribuan kaki jauhnya dari monumen Tao, dan mereka yang berani masuk dalam jarak 1.000 meter sangat sedikit. Semakin dekat ke monumen Tao, semakin besar paksaan Tao Yun. Pada awalnya Luo Zeng pernah mengalaminya di kuil Wensen keluarga Han, terutama mereka yang menyaksikan seni bela diri. Jika mereka terlalu dekat dengan monumen Tao, hasilnya akan seperti ngengat yang bergegas ke dalam api, dan mereka dimakan kembali oleh kuil Tao. Luo Zeng terbang turun dari aliran gunung dan diam-diam mendarat di tanah. Setelah menyembunyikan basis kultivasinya sendiri, dia perlahan berjalan menuju prasasti jalan. Ternyata itu adalah dewa guntur yang mendalam, tatapan Luo Zeng berkedip saat dia semakin dekat. Dewa petir misterius ini juga dianggap sebagai dewa yang sangat umum di para dewa, bahkan Luo Zeng juga telah melihat beberapa dewa sejati menggunakan dewa ini. Penguasa tak terbatas Luo Zeng juga mencatat cara ilahi ini, dan itu pasti sangat lengkap. Bahkan jika Luo Zeng dan Luo Zeng masih harus memverifikasi ulang, ayahnya harus memberinya penguasa tak terbatas untuk dirinya sendiri. Jika ada kesempatan, Luo Ekspedisi harus mengunjungi semua monumen Tao di domain God. Berhenti. Ketika Luo Zeng masih lebih dari 10 mil jauhnya dari monumen Tao, 3 dewa sejati berpangkat tinggi terbang di kejauhan. Ketiga dewa sejati atas ini tiba-tiba turun di depan Luo Zeng dan menghalangi jalannya. Dewa sejati yang dipimpin wajahnya menunjukkan kesombongan, menatap Luo Zeng dengan dingin dan berkata, apakah kamu ingin mencerahkan monumen Tao? Luo Zeng melihat mereka bertiga, mengangguk sedikit dan berkata dengan ramah, ya, aku juga ingin mencerahkan tablet Tao. Monumen ini milik keluarga kami. Jika ingin memahaminya, kamu harus bekerja keras untuk keluarga kami selama 200 tahun dan membayar 20 koin Shenwu. Ucap dewa sejati yang memimpin dengan enteng. Mendengar ini, Luo Zeng sedikit mengernyit. Ternyata monumen ini ditempati oleh keluarga Fang, kiranya domain besar ini seharusnya milik keluarga Fang. Waktu tidak berarti bagi sebagian besar dewa sejati di domain Lord, dan 200 tahun adalah periode waktu yang sangat singkat. Untuk memahami tingkat Shinto yang lebih dalam, upaya ini dapat diabaikan. 20 koin Shenwu bukanlah apa-apa, tetapi dia tidak mampu membelinya. Ketika dewa sejati melihat Luo Zeng ragu-ragu, dia mendengus dingin, jika kamu tidak mau, pergilah. Luo Zeng juga tidak mau menimbulkan masalah di sini. Dia tersenyum kecil, lalu berkata dengan suara rendah, 2 langkah ke depan aku dapat menghasilkan lebih banyak dari koin Shenwu ini, tetapi dapatkah aku menghindari kerja paksa? Mendengar ini, mata dari 3 dewa sejati semuanya sedikit menyala. Dewa sejati yang datang untuk mencerahkan prasasti Tao adalah semua orang yang lahir di akar rumput. Jika mereka benar-benar dewa sejati yang kuat, mereka tidak perlu mencerahkan prasasti Tao sama sekali. Seseorang dalam keluarga mereka sendiri dapat meniru prasasti Tao dan mengajar para dewa sepenuhnya. Bagi orang-orang yang lahir di akar rumput itu, 200 tahun tidak masalah, tetapi akan menyakitkan baginya untuk membagikan 20 koin Shenwu. Sekarang Luo Zeng sangat bahagia, mereka secara alami bahagia. Ya, gunakan 50 koin Shenwu daripada 200 tahun kerja keras. Kamu hanya perlu mengeluarkan 70 koin Shenwu, dewa sejati berpangkat tinggi yang dipimpinnya tersenyum. Mereka sebenarnya adalah singa yang telah membuka mulutnya secara umum, hanya 20 koin Shenwu yang dapat menggantikan 200 tahun kerja paksa.
Luo Zeng mengambil inisiatif, dan mereka tentu saja berharap untuk memeras sejumlah uang. Ketiganya dapat berbagi 30 koin senwu ekstra secara pribadi. Ya, Luo Zeng sedikit tersenyum. Bagi Luo Zeng, puluhan koin senwu terlalu mudah. Dengan koin senwu yang telah dikumpulkan Luo Zeng sekarang, aku khawatir mereka yang kaya dan berkuasa masih jauh darinya. Di bawah Luo Zeng melambaikan tangannya, 70 koin senwu ditumpuk dengan rapi dan dipersembahkan kepada dewa sejati atas. Dewa sejati berpangkat tinggi terkemuka tersenyum dan mengambilnya, melambaikan tangannya di belakangnya, kamu bisa lewat. Luo Zeng melengkungkan tangannya, dan berjalan melewati kerumunan menuju prasasti jalan. Ketiga dewa sejati tingkat atas ini dengan cepat membagi koin senwu Luo Zeng. Oh, Kitua, anak ini dengan mudah mengeluarkan 70 koin senwu, kamu seharusnya menawarkan harga yang lebih tinggi. Ya, melihat dia seperti itu, dia mungkin memiliki banyak koin senwu. Mata kedua dewa sejati atas penuh dengan keserakahan, dan mereka jelas menganggap Luo Zeng sebagai domba yang gemuk. Itu disebut Laoki dewa sejati berpangkat tinggi menatap punggung Luo Zeng, dan wajahnya juga menunjukkan penyesalan. Dia tahu bahwa pria ini mewah, dan dia seharusnya menghargai 200 senjata ilahi. Kesempatan seperti itu tidak banyak. Orang ini sendirian, dan seharusnya tidak ada latar belakang. Setelah dia pergi dari sini, ketiga saudara kita akan membunuhnya. Kata Olki, niat membunuh muncul di wajahnya. Proposal ini lumayan, hehe, kata dewa sejati tingkat tinggi lainnya dengan penuh semangat. Meskipun mereka bertiga merendahkan suara mereka, mata dan telinga Luo Zeng jauh melampaui dewa-dewa sejati biasa, dan dia secara alami mendengar dengan jelas. Ada cibiran di sudut mulut Luo Zeng. Tampaknya beberapa idiot pasti akan mati karena keserakahan bahkan jika mereka berkultivasi menjadi dewa. Tapi sekarang Luo Zeng tidak punya waktu untuk merawat mereka. Taoisme di Monumen Tao ini jauh lebih kuat daripada Taoisme yang terpancar di Monumen Tao Semu di tanah leluhur keluarga Han. Retak, ketika dia melangkah ke jarak 1000 kaki dari Monumen Tao, busur yang mempesona melesat di tanah yang tidak tumbuh ini, menyebar di sepanjang kakinya. Beberapa saksi dewa di sekitar, dan bahkan dewa sejati yang lebih rendah melihat pemandangan ini, dan mata mereka menunjukkan kengerian. Kita harus tahu bahwa dewa sejati yang berani memasuki jarak ribuan meter sudah memiliki pemahaman yang luar biasa tentang dewa petir yang dalam, dan kebanyakan dari mereka adalah dewa sejati tingkat atas, bahkan dewa sejati dengan kesempurnaan yang agung. Setelah Luo Zeng menyembunyikan kultivasinya, dia hanyalah dewa sejati tingkat rendah. Dia bahkan berani melintasi kolam guntur ribuan kaki. Dia terlalu berani. Dewa sejati yang lebih rendah ini sedang mencari kematian saat memasuki kolam guntur. Aku pikir dia bisa maju paling banyak 10 kaki ke depan. Bahkan jika tingginya 30 atau 50 kaki, itu sangat sulit. Yang lainnya tampak mengejutkan, sementara Luo Zeng pada umumnya tenang saat berjalan-jalan di halaman. Semakin dekat ke Monumen Tao, semakin banyak busur menyebar ke Luo Zeng. Di bawah pandangan semua orang, dia telah menempuh jarak 400 kaki, dan ular petir dengan tangan tebal muncul dari kolam guntur, menutupi seluruh tubuh Luo Zeng. Ribuan kaki jauhnya, wajah dari tiga dewa sejati tingkat tinggi tiba-tiba terlihat sedikit jelek. Bahkan mereka bertiga hanya berani mendekati prasasti Tao pada jarak 4 hingga 500 kaki untuk memahami Tao dewa guntur yang mendalam. Orang ini hanyalah dewa sejati yang lebih rendah, yang bisa berjalan sejauh 400 meter sesuka hati, dan sepertinya dia tidak bermaksud berhenti. Sebagai pengurus keluarga Fang, mereka bertiga sekarang harus mengkhawatirkan asal-usul dan latar belakang Luo Zeng. 2265. Dalam 1000 meter, hanya ada beberapa dewa sejati tingkat tinggi yang tersebar berkeping-keping. Dewa sejati tingkat tinggi ini, seperti Luo Zeng, juga dikelilingi oleh ular petir. Dewa-dewa sejati tingkat tinggi ini memiliki pemahaman mendalam tentang jalur misterius guntur misterius, dan tujuan mereka di sini adalah untuk memahami kesempatan sekecil apapun untuk memahami kekuatan magis dari jalur misterius guntur misterius, dan memengaruhi alam kesempurnaan besar. Namun, sejak dewa yang tak terhitung jumlahnya telah datang, ada banyak dewa sejati tingkat tinggi, tapi dewa sejati yang berhasil memukul Dzogchen sangatlah langka dan menyedihkan. Ketika Luo Zeng masih 300 kaki jauhnya dari prasasti Tao, seorang lelaki tua yang duduk di tanah tidak jauh dari samping bergumam, anak muda, meskipun kamu dilahirkan dengan kualitas yang berbeda, kamu tidak takut pada paksaan Taoisme, kamu bisa mengerti Shinto menekankan kemajuan bertahap. Kamu hanyalah dewa sejati berikutnya, jadi kamu tidak perlu terlalu dekat. Orang tua ini juga dengan baik hati dibujuk. Luo Zeng tersenyum sedikit dan menundukkan tangannya kepada orang tua itu. Terima kasih telah mengingatkan, tetapi aku dekat dengan monumen jalan, dan ada cara lain. Ada sedikit keraguan di mata lelaki tua itu, dan dia berhenti berbicara. Ketika Luo Zeng mendekati monumen Tao yang hanya berjarak 10 kaki, dia akhirnya berdiri diam. Pada saat ini, seluruh prasasti jalan menderu. Naga petir besar mengitari Luo Zeng dengan liar, meraung, dan itu pasti akan merobek Luo Zeng berkeping-keping. Tapi Luo Zeng masih stabil seperti gunung Tai, berdiri di tempat, tak tergoyahkan. Jarak ini mungkin cukup. Menghadapi prasasti Tao dari Xuan Lei Sendao, Luo Zeng menggerakkan penguasa tak terbatas dalam pikirannya. Salah satu ujung penguasa memancarkan cahaya menyilaukan di benak Luo Zeng. Pada saat yang sama, dua lubang emas muncul di tepi dua pupil Luo Zeng. Serap Xuan Lei Sendao lagi. Berdengung, penguasa non-pengukuran terus bergetar, dan pada skala yang berisi dewa petir yang mendalam, tanda petir menjadi lebih bulat dan penuh. Cara ilahi yang diserap Luo Zeng dari Dzogchen itu sempurna. Pada awalnya, Luo Zeng berada di kuil penyelidikan, dan prasasti Tao dari Qisendao Ungu yang diserap Luo Zeng dibuat oleh Han Jiwi. Han Jiu tidak memahami Dewa Roh Ungu ketika dia membuat prasasti Tao. Kekuatan magis tingkat kesempurnaan dalam Tao adalah Zitian jadi Luo Zeng Ziki Sen Tao juga tidak lengkap. Jika itu adalah cara ilahi yang diserap dari dewa sejati yang lebih rendah, hanya 2 tingkat kekuatan magis pertama. Sekarang, setelah menghadapi prasasti Tao dari Xuan Lei Sendao, Luo Zeng Xuan Lei Sendao secara alami sudah lengkap, karena dia menghadapi Sendao yang lengkap. Apakah itu 3 tahap pertama Xuan Lei Sendao, tahap ketiga, atau bahkan tahap lengkap? Dia bisa menggunakan kekuatan supernatural dengan bebas. Setelah skala pada penguasa non-pengukuran penuh, potongan kecil ketuhanan dalam tubuh Luo Zeng yang sesuai dengan dewa petir yang mendalam juga cenderung sempurna. Di saat yang sama, cahaya yang dipantulkan oleh ketuhanan itu juga mulai selesai.
Luo Zeng berdiri di tempat yang sama dengan sangat bodoh, menarik ledakan mata terkejut di belakangnya. Apakah itu dewa sejati atas, dewa sejati yang lebih rendah, atau mereka yang membuktikan seni bela diri? Mereka semua berbicara dengan suara rendah. Mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan Luo Zeng, dan mereka tidak tahu seberapa kuat Luo Zeng. Waktu yang lama, senyum puas muncul di wajah Luo Zeng. Tepat ketika dia akan membubarkan sepasang murid emas dan pergi, pemandangan aneh muncul. Dari tengah prasasti ini, pola segitiga unik muncul, dan mata kecil muncul dari tengah pola segitiga. Sebuah busur cahaya tiba-tiba terlempar dari mata, dan cahaya memasuki pikiran Luo Zeng, melewati jiwa Luo Zeng, dan terhubung dengan penguasa yang tak terbatas. Ketika sinar cahaya ini menembus jiwa Luo Zeng merasa jiwanya tertusuk jarum. Dengan sedikit rasa sakit, pemandangan magis tiba-tiba muncul di benaknya. Apa ini? Wajah Luo Zeng penuh dengan warna yang luar biasa. Potongan tablet Tao hitam legam muncul di benaknya. Lokasi 3000 Tugu Tao. 3000 prasasti Tao didistribusikan di domain dewa pada jarak tertentu, dan puncak prasasti Tao ini dihubungkan satu sama lain oleh busur. Tetapi sekarang 2999 monumen Tao lainnya berada dalam keadaan hitam pekat, dan hanya monumen Tao Xuan Lei Shen Tao di depan Luo Zeng yang menyala. Ini adalah pemandu. Mata Luo Zeng bersinar, apakah tidak ada pengukur yang membimbing aku dan menerangi semua monumen Tao? Lokasi sebagian besar monumen Tao di domain GAT telah dicatat, dan tidak terlalu sulit untuk menemukannya. Tetapi masih ada beberapa monumen Tao, yang cukup rahasia. Prasasti Tao dari Dewa Bumi Tebal sebenarnya terletak di Jianmu, di mana rumor telah berubah menjadi zona mati, dan orang biasa tidak bisa mendekat. Ini adalah monumen Tao Dayan Sendao, tapi ayah aku adalah orang pertama yang sepenuhnya memahaminya dan meninggalkan nama di atasnya. Monumen Tao Zanxing Sendao, bagaimana mungkin masih berada di lautan waktu? Apakah seseorang memindahkannya ke lautan waktu, atau, di bawah pengamatan Luo Zeng, dia langsung menunjukkan minat yang kuat. Meskipun dia telah merencanakan untuk menyerap 3000 Dao Divine yang lengkap, dia tidak pernah memiliki kesempatan ini sebelumnya. Sekarang di bawah bimbingan penguasa seperti itu, tekad Luo Zeng telah diperkuat. Dia ingin tahu apa yang akan terjadi setelah ke-3000 dewa diserap. Pada saat ini, Luo Zeng diam-diam menoleh dan menatap dewa-dewa sejati di belakangnya. Mata para dewa sejati ini masih terfokus pada Luo Zeng, mereka tidak memperhatikan segitiga dan mata di prasasti jalan, mereka seharusnya tidak dapat melihat pemandangan seperti itu. Saat Luo Zeng menghilangkan pupil emas, segitiga dan matanya menghilang pada saat bersamaan. Senyuman tipis muncul di wajahnya, dan dia pergi ke monumen. Bukan tugas yang mudah untuk menerangi 3000 monumen tersebut, setelah akhirnya kembali ke alam Tuhan, ia tetap harus kembali ke Xianfu dulu. Ketika Luo Zeng melangkah keluar dari tanah kolam guntur, dewa sejati atas dari 3 Fang Clan saling memandang dengan Luo Zeng. Melihat ekspresi tersenyum Luo Zeng, ketiga dewa sejati benar-benar merasa gemetar. 10 meter jauhnya dari tugu jalan. Mungkin hanya Dewa Dzogchen yang benar yang memenuhi syarat untuk melakukannya. Mereka bertiga berencana untuk membunuh Luo Zeng, dan sekarang ide ini telah menghilang, dan mereka dapat memahami dengan jari kaki mereka, pemuda ini jelas tidak sesederhana kelihatannya. Tepat ketika Luo Zeng hendak pergi, lebih dari selusin raksasa, lusinan Dewa Sejati Dzogchen, telah turun ke alam besar melalui susunan teleportasi. Mereka menerima perintah untuk melacak saluran luar angkasa di 13 domain. Saluran spasial ini terletak di posisi perkiraan dari 13 domain, dan telah ditandai. Semua Dzogchen hanya perlu mencari di sekitar perkiraan arah yang ditandai. Saluran luar angkasa yang ditandai di Fang Tianyu sangat dekat dengan Fang Tiancheng kami, dan tempatnya berada di sebelah monumen Tao Dewa Petir yang mendalam. Fang Hensao, yang terbang tinggi di atas langit, melihat ke kejauhan. 13 saluran luar angkasa, entah dari mana datangnya, bahkan jika kita tiba, mereka pasti sudah lama melarikan diri, ini tidak berbeda dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Mu Suerong, yang berada di samping Fang Hensao, berkata dengan dingin. Mu Suerong kesulitan memahami tugas ini. Hanya saja Mu Haiji secara pribadi memerintahkan agar dia pergi ke sana secara langsung. Itu seharusnya menjadi petunjuk yang sangat penting, itulah mengapa kami bekerja keras untuk memobilisasi kerumunan untuk memburu dewa sejati ini. Fang Hensao menjawab dengan acuh tak acuh, aku mendengar dari patriark bahwa keluarga Dongfang akan memblokir ruang dari 13 domain ini. Blokir 13 domain besar. Mu Suerong sedikit terkejut, area dari area yang luas tidak kecil, bahkan jika Santo itu sendiri menembaknya, tidak mungkin untuk memblokirnya sepenuhnya. Kecuali beberapa dewa digunakan, seperti keluarga Dongfang yang menggunakan pohon suci Fusang, klan pedang dapat memblokir hukum ruang angkasa dengan bantuan Ruomu. Setelah pelarangan, penggunaan shift besar dan pembangunan saluran transmisi bisa dilarang. Melihat ekspresi Mu Suerong, Fang Hensao berkata dengan ringan, mereka ingin menggunakan lempengan dominasi lagi. Untuk memburu dewa sejati, segel ruang dari 13 domain besar, mata Mu Suerong berkedip sedikit, di mana dewa sejati ini suci. Fang Hensao mengangkat bahu, aku tidak tahu, tetapi wajah leluhur aku tidak terlalu baik, itu pasti penting, bukan? Setelah berdiskusi sebentar, keduanya terbang lurus ke depan. Pada waktu bersamaan, di depan lempengan batu yang mendominasi, Dongfang Chunjun telah mengangkat pena tinta, menari naga dan burung phoenix di lempengan batu, menulis aturan. Faktanya, sesuai dengan peraturan All Saints, modifikasi aturan pada lempengan dominasi harus disetujui oleh semua orang suci dari All Saints. Tidak semua gereja sekarang tidak ada. Klan pedang dan klan Suanyu menjadi lebih diam. Orang-orang kudus dari dua keluarga besar ini jarang muncul di aula semua orang suci. Gereja semua orang suci saat ini setara dengan Yiyantang milik Dongfang Chunjun. Dan batu tulis dominasi seperti barang-barang pribadinya, seperti yang dia gunakan. Saat Dongfang Chunjun selesai menulis, cahaya keemasan muncul di aturan itu, dan aturan ini sudah berlaku. Memblokir ruang dari 13 domain bukanlah aturan yang terlalu berlebihan, dan jumlah koin Senwu yang dikonsumsi tidak banyak. Tapi wajah Dongfang Chunjun tidak cantik. Orang-orang dari luar alam dewa, dan orang kuat yang basis kultivasinya hampir tak terhitung, membuat Dongfang Chunjun cukup tabu. Sekarang langkah pertama adalah mencari tahu siapa yang mereka kirim ke alam Tuhan, jadi penulisan aturan ini menjadi sangat diperlukan.
Teman ini, jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memasuki Fang Tiancheng kami. Keluarga Fang kami memiliki hati untuk mengumpulkan bakat dari semua lapisan masyarakat. Dewa sejati atas bernama Lao Qi tahu bahwa Luo Zeng sangat kuat dan dia telah menghilangkan hatinya. Pikiran jahat, berikan senyum hangat dan ikuti Luo Zeng. Setelah Luo Zeng menyerap cara ilahi, dia siap untuk menemukan tempat tersembunyi dan menggunakan kata gen untuk kembali ke rumah peri. Dia tidak berharap orang ini akan mengikutinya. Tidak tertarik, kata Luo Zeng dingin, memikirkan bagaimana cara menyingkirkan orang ini. Keluarga kami juga dianggap sebagai keluarga kaya di seluruh domain Lord. Bahkan di Pulau Terapung, itu juga termasuk yang terbaik. Tidak banyak peluang seperti ini, Old Seven ini sangat sabar dan dibujuk tanpa henti di belakang Luo Zeng. Kubilang, aku tidak tertarik, jangan salahkan aku jika kamu mengikutiku aku. Mata Luo Zeng tiba-tiba menjadi dingin, dan seberkas niat membunuh melayang di wajahnya. Melihat Luo Zeng tiba-tiba memalingkan wajahnya, hati Old Qi tiba-tiba bergetar, menyeringai, dan akhirnya berhenti, dan hanya bisa melihat Luo Zeng pergi. Tetapi pada saat ini, dua sinar cahaya melarikan diri muncul dari cakrawala. Hah, mereka yang datang adalah Fang Hensao dan Mu Suerong. Dua dewa Dzogchen yang sebenarnya. Ketika Old Qi melihat ke belakang, hatinya bergetar. Meskipun si tua ketujuh ini memiliki beberapa status dalam keluarga Fang, dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki Pulau Terapung, dan dia tidak mengenal Fang Hensao. Tapi tidak peduli siapa kedua orang ini, bukan berarti Old Seven bisa lalai. Siapa dari keluarga Fang yang bertanggung jawab di sini? Fang Hensao melayang di udara, dan suara yang sangat agung menyebar. Ekspresi hormat muncul di wajah Old Qi, dan dia berkata kepada Fang Hensao di langit ini aku bertanggung jawab atas monumen Tao ini. Berani bertanya kepada kamu siapa itu? Aku Fang Hensao. Fang Hensao melaporkan namanya, dan kemudian dia bertanya lagi, apakah orang asing muncul hari ini? Mendengar beberapa patah kata tentang Fang Hen, suara mendengung tiba-tiba terdengar di sekitar monumen Tao. Di Fang Tianyu, orang-orang kuat dari keluarga Fang terkenal. Meskipun Fang Hensao bukan orang suci, dia adalah yang paling kuat dan sempurna dari keluarga Fang. Dia juga seperti eksistensi yang menggelegar di Fang Tianyu. Mata kekaguman segera diproyeksikan. Fang Hensao tampaknya sangat menikmati tatapan ini, dan wajahnya juga menunjukkan sedikit warna. Stranger, Old Qi tercengang sejenak, hampir tidak bisa menahan kepalanya untuk melihat Luo Zeng yang pergi dengan cepat. Hari ini memang orang asing. Pada saat yang sama, mata tajam Mu Suerong telah jatuh ke punggung Luo Zeng tidak jauh. Dia merasa ada yang tidak beres sekarang, tetapi Luo Zeng menyembunyikan basis kultivasinya, dan dia tidak melakukannya khusus prihatin. Kamu, berhenti. Suara dingin Mu Suerong melayang. Tapi setelah dia bersuara, Luo Zeng sudah melompat dan terbang ke depan. Luo Zeng juga menghela napas dalam hatinya, ini benar-benar jalan sempit menuju musuh. Dia memilih saluran spasial dan bertemu dengan Mu Suerong dan Fang Hensao. Ini kebetulan. Dia secara alami tidak tahu bahwa ketika dia turun ke domain dewa, Pulau Terapung itu sudah bereaksi dengan cepat. Hampir tanpa pikir panjang, dia telah melayang ke langit, terbang ke depan. Mu Suerong dan Fang Hensao saling pandang, tidak hanya orang itu tidak berhenti, dia ingin melarikan diri. Mengejar, wajah mereka berdua tenggelam, dan mereka berubah menjadi dua lampu pelarian dan mengusir mereka, hanya menyisakan dewa sejati bernama Old Seven dalam keadaan linglung. Pada saat ini, Luo Zeng tidak lagi menyembunyikan basis kultivasinya sendiri dan berlari ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Mu Suerong dan Fang Hensao menggigit di belakang Luo Zeng. Mereka bertiga melarikan diri dengan sangat cepat, dan dalam beberapa napas, mereka telah terbang melewati puluhan gunung. Meskipun ketiganya adalah Dzogchen, Luo Zeng baru saja melangkah ke kondisi sempurna, dan kecepatan pelariannya sedikit lebih lambat, dan jarak di antara mereka terus-menerus semakin dekat. Tidak bisa terus seperti ini. Luo Zeng mengerutkan kening, nafas hukum ruang menyebar di depannya, dan dia akan bergerak. Tetapi ketika dia hendak masuk ke saluran luar angkasa, guntur aneh muncul di langit, dan itu menghancurkan. Ledakan. Guntur ini, benar-benar menghancurkan saluran luar angkasa yang dibangun oleh Luo Zeng. Luo Zeng juga terpengaruh oleh guntur ini, dan dia mendengus, dan hanya bisa menerima guntur ini, karena kecepatan pelariannya juga anjlok. Memanfaatkan kesempatan ini, Mu Suerong dan Fang Hensao satu demi satu, telah menjepit Luo Zeng di antara mereka. Seluruh ruang Fang Tianyu telah dilarang, dan kamu masih berencana untuk melakukan perubahan besar. Mu Suerong mengambil kesempatan ini untuk mencegat Luo Zeng. Ketika dia melihat penampilan Luo Zeng, sepasang daun willow seperti alisnya terangkat tiba-tiba, dan wajahnya penuh kejutan, benar-benar Yuan Jialuzhao, ternyata kaulah dewa sejati yang ingin memburu. Jikamu dan partainya, Luo Zeng menghilang selama hampir 10 tahun. Tapi Mu Suerong tidak melupakan Luo Zeng sejenak. Selama dia melihat wajah Luo Zeng, pemandangan yang dulu memalukan tiba-tiba muncul di benaknya. Dia sangat kompetitif, dia tidak bisa menerima kekalahan seperti itu, dan rasa malu dihina oleh dewa sejati yang lebih rendah sudah cukup untuk membuatnya diingat seumur hidup. Dia bahkan dengan rela membiarkan kebencian ini tumbuh liar di dalam hatinya, setelah berubah menjadi iblisnya sendiri. Kamu telah memasuki Dzogchen. Mu Suerong dikejutkan oleh kecepatan peningkatan basis Luo Zeng Xiu. Dia sedang mengamati pria ini dengan cepat naik dari dewa sejati yang lebih rendah dan berkultivasi menjadi Dzogchen hanya dalam 10 tahun. Dia sedikit tidak bisa diterima untuk sementara waktu. Bagaimana ini bisa terjadi? Fang Hensao juga penuh dengan ekspresi luar biasa. Tokoh teratas di antara raksasa ini telah melihat lebih banyak lagi jenius teratas di domain God. Ada beberapa jenius yang basis kultivasinya juga meningkat sangat cepat. Mengandalkan sumber daya orang kaya, hanya butuh lebih dari 10 tahun untuk berkultivasi dari dewa sejati yang lebih rendah ke dewa sejati atas. Orang-orang seperti itu tidak terlalu sedikit, setidaknya ada beberapa di keluarga Fang dan keluarga Mu. Namun, dalam 10 tahun, dia membutuhkan waktu untuk mencapai Dzogchen. Kecepatan ini membuat Fang Hensao dan Mu Suerong sedikit tidak dapat diterima. Kesulitan mengembangkan Dzogchen sejuta kali lebih besar daripada kesulitan mengembangkan dewa sejati. Jumlah dewa sejati di domain Lord sangat besar, dan dewa sejati atas juga menempati proporsi yang cukup besar, tetapi jumlah dewa sejati Dzogchen sangat jarang, hanya lebih dari itu dari para Santo dan Asein. Sama seperti dewa sejati tingkat tinggi di bawah prasasti Tao, mereka ingin melangkah ke alam kesempurnaan agung.
Berbicara tentang atasan puncak ini benar-benar dewa hanya selangkah lagi dari Dzogchen, tetapi langkah ini adalah menyeberangi seluruh parit, dan sebagian besar dewa sejati tidak akan bisa menyeberanginya sepanjang hidup mereka. Oleh karena itu, ada pepatah dalam domain Tuhan bahwa satu langkah untuk mencapai kesempurnaan, setengah langkah adalah suci. Karena kekuatan Dzogchen hanya lebih lemah dari Yaseng, mereka semua memenuhi syarat untuk memasuki gunung suci dan bersaing untuk mendapatkan kesempatan kanonisasi. Dalam sejarah domain dewa, ada banyak contoh kanonisasi Dzogchen. Faktanya, jika bukan karena bantuan Fuxi, tidak akan mudah bagi Luo Zeng untuk berkultivasi menjadi Dzogchen. Bahkan jika bakatnya cemerlang, dia juga perlu menjalani dua belenggu besar yang tak terlihat dan kekosongan pada Dewa Cinta. Lebih penting lagi, Luo Zeng mengabdikan dirinya untuk mempelajari Rong Dao, dan dia bahkan lebih stagnan di Zanqing Shen Dao. Jika kamu tidak bertemu Fuxi dan ingin berkultivasi ke Dzogchen, aku tidak tahu apakah ini tahun Monkey. Untungnya, Fuxi membantu, dan dengan bantuan catatan gosip, Luo Zeng sangat mempersingkat waktu untuk memahami Dewa Cinta. Kecelakaan. Luo Zeng menatap Mu Suerong dengan samar. Sungguh tak terduga. Mu Suerong menarik napas dan menatap wajah Luo Zeng. Dia melihat senyum tipis Luo Zeng, dan api tanpa nama di dalam hatinya mulai berkobar, tetapi suaranya tetap tenang, jika bukan karena posisi yang berbeda, aku akan sangat mengagumi visi saudara perempuan aku. Setelah hanya 10 tahun, aku telah memasuki kesempurnaan agung. Jenius seperti itu memang belum pernah terjadi sebelumnya, dan aku takut juga tidak akan ada yang datang. Saat dia berbicara, dia merentangkan tangannya. Dua rune berdarah muncul dari lengan dan pergelangan tangannya, dan kemudian dua belati berdarah tumbuh dari lengannya. Sayang sekali, Mu Suerong tersenyum dingin, dan niat membunuh di matanya dengan cepat menjadi kaya. Ada lebih sedikit Fang Hen di belakang Luo Zeng, dan ada cakram cian seukuran telapak tangan di tangannya, dan lingkaran cabang cian melilit cakram cian. Fang Hen Sao meletakkan tangannya di cakram cian, dan cabang cian tiba-tiba mulai terbakar. Ketika cabang ini terbakar, di area hidangan laut, Tang Wan dan dua dewa sejati Dzogchen terbang menuju tujuan. Tang Wan melihat jejak yang sama di cincin suminya. Dia mengulurkan tangannya dan menepuknya. Ada cakram cian yang identik di tangannya, dan cabang cian di cakram ciannya terus-menerus terbakar. Begitu cepat, Tang Wan menatap cabang-cabang yang terbakar di cakram. Ada apa, Tang Wan? Tanya anggota keluarga Tang lainnya, Dzogchen. Itu Fang Tianyu, kata Tang Wan sambil menatap cakram cian. Mu Suerong dan Fang Hen Sao telah menemukan sasarannya, ayo mundur. Mereka keluar kali ini dengan total 13 cakram biru. Cabang-cabang yang terjalin pada cakram cian dipetik dari pohon suci kembang sepatu, dan dikumpulkan dari cabang. Begitu seseorang menemukan target, mereka akan menyalakan cabang-cabang cakram cian. Ranting-ranting pada pohon keramat kembang sepatu memiliki ciri khas, asalkan diambil dari dahan pada ranting yang sama, tidak peduli seberapa jauh jaraknya, ketika satu cabang terbakar, cabang lainnya akan terbakar. Jadi setelah Fang Hen Sao menyalakan dahan di 12 cakram cian lainnya semuanya mulai terbakar. Menurut posisi pembakaran pada disk, menurut kesepakatan sebelumnya, mereka dapat menilai siapa yang telah menemukan orang target. Di domain pintu aneh, Hua Tianming berdiri di atas gunung dan melihat cakram di tangannya. Kakak Tianjian, bagaimana? Di belakang Hua Tianming adalah dua Dzogchen dari timur. Dalam beberapa tahun terakhir, Hua Tianming telah berulang kali membuat pencapaian luar biasa di keluarga Dongfang, terutama di alam iblis abis, antara menyelamatkan manusia dan air dan api. Oleh karena itu, meskipun Hua Tianming adalah seorang junior, prestisenya cukup tinggi. Ini Dingxi, Hua Tianming menatap ke arah di mana cabang-cabang di cakram mulai terbakar, Fang Tianyu. Ayo pergi. Bagaimanapun, Hua Tianming mengambil dua Dzogchen dan menembak pergi. Untuk misi ini, Hua Tianming juga cukup penasaran. Siapa yang layak untuk pertarungan besar oleh para raksasa, bahkan menggunakan lempengan dominasi untuk memblokir ruang dari 13 domain. Dia memiliki firasat lemah, aku khawatir sesuatu akan lebih cepat dari jadwal. Terbang bel domain besar, Huang Longyu, Yun Fengyu, para Dzogchens, yang awalnya tersebar di 13 domain, bergegas menuju Fang Tianyu. Tetapi karena larangan atas ruang yang luas, mereka, seperti Luo Zeng, juga dibatasi oleh aturan dominasi batu tulis. Tidak bisa melewati portal, dan tidak bisa menggunakan grid move. Semua tindakan yang menyentuh hukum ruang akan dihukum oleh batu tulis dominasi. Semua Dzogchen hanya dapat melewati alam besar lain dengan kecepatan tercepat dan kemudian mengemudi. Setelah mencapai alam besar yang berdekatan dengan Fang Tianyu, masukkan Fang Tianyu dari alam besar yang berdekatan. Koma. Wow, dua belati berdarah Mu Suerong melingkari ringan, dan dia berubah menjadi cahaya berdarah dan langsung menghampiri Luo Zeng. Dalam menghadapi serangan Mu Suerong, Luo Zeng telah lama bersiap. Luo Zeng, yang melayang di udara, tiba-tiba bersandar, sementara bersandar ke belakang, pedang panjang tiba-tiba ada di tangannya, dan pelangi panjang keluar. Bas, disertai dengan suara keras yang renyah. Pelangi panjang yang dipotong oleh Luo Zeng mengenai belati berdarah Mu Suerong, membiaskannya dari ketinggian ribuan kaki. Gemuruh. Chang Hong yang tidak mencolok ini tiba-tiba membelah pegunungan di bawahnya. Memanggil. Setelah memotong pedang ini, Luo Zeng menstabilkan sosoknya, tidak lagi dalam arti cinta sedikit pun, tetapi melarikan diri. Dzogchen juga terbagi menjadi kekuatan dan kelemahan. Mu Suerong dan Fang Hen Sao mewakili tokoh teratas di keluarga Mu dan Dewa Dzogchen keluarga Fang. Basis kultivasi Luo Zeng saat ini tidak takut pada kedua orang ini. Tetapi ketika dia pertama kali datang ke domain Lord, dia menarik pengejaran para raksasa ini, yang terlalu kebetulan. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia mungkin bisa menebak. Bagian spasial Mu Suerong, dibangun dari atas domain dewa, menembus alam semesta, dan pasti akan membuat orang suci tertentu waspada. Luo Zeng tidak tahu siapa orang suci itu, tetapi sekarang dia telah menarik darah Severt dan yang lainnya, mungkin orang suci ini seharusnya milik aliansi yang kaya. Dia tidak tahu tingkat pengejaran apa yang akan dia hadapi. Jika ada orang suci dan Asciens yang terlibat, dia mungkin dalam masalah. Jadi pada saat ini, dia secara alami memilih mundur dulu. Karena lawan telah memblokir domain besar melalui batu tulis dominasi, dia akan dengan cepat pindah ke domain besar yang belum diblokir. Selama dia mengaktifkan perintah gen, dia dapat melarikan diri dan kembali ke rumah peri.
Ingin pergi. Mu Suerong mendengus dingin, dan dengan sedikit berjingkat, dia juga berubah menjadi pesawat terbang berwarna merah darah. Fang Hensao memiliki pedang panjang perak cerah di tangannya, yang juga dekat di belakang. Hah, pedang ganda Mu Suerong, yang mengikuti Luo Zeng, tiba-tiba terjalin. Pikiran pembunuhan yang bergejolak melarikan diri dari dua pedang darah, dan salib cahaya darah mengikuti ledakan Luo Zeng. Dewa Dzogchen yang sejati telah sepenuhnya memahami cara ilahi tertentu, kekuatan darah silang ini sangat terkendali, tetapi kekuatan penghancurnya sangat kuat. Tapi Luo Zeng, yang lari ke depan, bahkan tidak melihat ke belakang. Xuan Lei Sendao, cahaya ketuhanan di dunia di dalam tubuhnya berkedip-kedip, dan cahaya guntur melesat ke atas dari ketuhanan. Retak, ini setelah Lei Guang melarikan diri dari dantiannya, dia langsung menembus punggungnya. Guntur dan kilat dengan ketebalan ibu jari dengan cepat mengembun bersama, dan dalam waktu singkat, mereka menumbuhkan sepasang sayap guntur besar yang panjangnya ratusan meter. Pecah. Kedua sayap guntur ini mengepakkan punggung Luo Zeng dan membungkus tenda darah silang yang dipotong dari Mu Suerong. Dari sayap guntur dan kilat yang ganas ditembakkan, mengenai cahaya darah silang, dan dalam sekejap mata, cahaya darah salib itu hancur. Setelah menghancurkan pendar darah silang, sepasang sayap petir tiba-tiba menamparkan lagi. Hei, Luo Zeng tiba-tiba berubah menjadi guntur dan kilat, dan melarikan diri dengan kecepatan luar biasa. Melihat pemandangan ini, mata Mu Suerong penuh dengan keterkejutan. Itu adalah kekuatan magis tingkat kesempurnaan dari cara dewa petir yang dalam, bentuk petir mengubah artinya. Fang Hensao juga tercengang, dia mencapai kesempurnaan dengan cara dewa petir yang dalam, menggunakan monumen jalur petir yang dalam yang dikendalikan oleh keluarga Fang Aku. Mustahil, Fang Hen, yang selalu anggun, tidak melihat adegan ini, dan tidak bisa menahan kutukan ibunya. Untuk mengatakan bahwa mereka telah memasuki Dzogchen dalam 10 tahun, mereka telah menerima fakta ini entah bagaimana caranya. Bahkan Dzogchen tidak seburuk itu. Sekarang setelah Dzogchen lain di Liga Raksasa diberitahu untuk datang, mereka juga bisa mengepung Luo Zeng. Namun, mereka baru saja sampai di Fang Tianyu. Dan Luo Zeng kebetulan berada tepat di sebelah monumen Tao Xuan Lei Sentao. Menurut informasi yang diberikan di atas, Luo Zeng telah berada di sini untuk waktu yang singkat, jadi dia menggunakan tablet Tao untuk mencapai tingkat kesempurnaan. Mereka tidak bisa menerima hal semacam ini. Tidak, dia mengambil jurusan jalan menebas cinta ilahi. Wajah Mu Suerong juga tidak terlalu tampan, dia harus mencapai kesempurnaan dengan Zanxing Sendao. Tapi dia jelas menggunakan bentuk guntur. Kata Fang Hensao, apa kau sudah melupakan keanehan anak ini? Dia bahkan bisa menggunakan gigitan terobosan muku dan cermin ilahi Lis Huifang, kata Mu Suerong, menggelengkan kepalanya. Maksudmu, dia telah melangkah ke Dzogchen sekarang, dapatkah kekuatan sihir setingkat Dzogchen lainnya digunakan? Fang Hensao bertanya dengan keras. Setelah itu, mereka berdua segera melirik, dan kedua belah pihak melihat tatapan saling terkejut. Anehnya, mereka sampai pada kesimpulan yang buruk. Untuk sementara waktu, aku tidak tahu bagaimana mood untuk menghadapi kesimpulan ini. Kami terus mengikutinya dan memberitahu semua orang untuk mengepung, kali ini kami tidak bisa melepaskannya, dia harus mati. Mu Suerong mengertakkan gigi. Setelah berbicara tentang darah di mata Mu Suerong, kecepatan melarikan diri juga meningkat tajam. Fang Hensao terlihat tidak berdaya, jadi dia hanya bisa mengikuti, dan ada bisikan kecil di hatinya, tapi kami tidak pernah berencana untuk melepaskan orang ini, sebaliknya, pria ini membiarkan kami pergi. Pada saat itu, di tanah terlarang di laut, Han Jiuyi yang membawa Luo Zeng untuk melarikan diri, pada akhirnya, Luo Zeng melepaskan Dewa Dzogchen yang sebenarnya di Yuxi. Desir, desir, desir. 3 sinar di atas langit terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Secara kebetulan, mereka akan melewati kota dewa. Karena melanggar aturan larangan terbang yang ditetapkan oleh batu tulis di kota Tuhan, batu tulis itu diserang. Tapi papan tulis itu belum diaktifkan, dan ketiganya telah terbang di atas kota Tuhan, menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan banyak dewa sejati di kota Tuhan dengan kagum. Siang dan malam, dari senja hingga dini hari. Sebelum penglihatan Luo Zengfang adalah hamparan pegunungan yang tinggi seperti ombak di laut. Pada jarak yang ekstrim, batas yang jelas telah muncul. Ini hampir selesai, aku harap sisi lain dari Fang Tianyu tidak terhalang. Luo Zeng membisikkan sayap gunturnya dan diam-diam berkata di dalam hatinya. Saluran luar angkasa dibangun oleh Ming Wei. 13 saluran luar angkasa miliknya mengarah ke domain-domain besar itu, dan Luo Zeng tidak begitu jelas. Jika domain besar yang dihubungkan oleh 13 saluran spasial semuanya menjadi satu, Luo Zeng mungkin dalam masalah, yang berarti dia harus melewati beberapa domain besar untuk melarikan diri ke surga. Dan ketika Mu Suerong dan Fang Hensao melihat arah pelarian Luo Zeng, wajah mereka tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Sisi barat dan utara Fang Tianyu masing-masing terhubung dengan piringan laut dan roh ular. Di antara mereka, wilayah yang berbatasan dengan wilayah kapal laut dan wilayah Fang Tian sangat luas, sesuai dengan arah pelarian Luo Zeng, dia akan memasuki wilayah kapal. Dan ruang di kapal laut juga diblokir, tidak hanya tidak bisa melarikan diri, tetapi Tang Wan berada di wilayah kapal laut. Jika tidak ada yang terjadi, Tang Wan juga harus membawa orang ke sini. Setelah sebatang dupa, Luo Zeng akhirnya melewati batas Fang Tianyu. Persimpangan antara dua wilayah besar itu sangat jelas, Fang Tianyu adalah hamparan pegunungan, dan jika sampai ke ujung laut, itu adalah laut yang luas. Daerah Sidish ini berbentuk seperti wadah penampung air, dan sebagian besar berupa air, maka dinamakan Sidish Area. Saat memasuki area hidangan laut, pikiran Luo Zeng bergerak sedikit lagi, ingin melakukan perjalanan melalui ruang. Retak, badai petir muncul di langit lagi, dan itu menghantam Luo Zeng secara langsung. Wajah Luo Zeng sedikit merosot, kali ini dia sudah dengan hati-hati, badai petir ini dapat dihindari di bawah kepakan sayap petir. Tapi dia hanya bisa menyaksikan guntur dan menghancurkan saluran luar angkasa yang telah dibangunnya. Ruang di wilayah laut juga telah diblokir. Ini berarti bahwa dia tidak hanya tidak dapat menggunakan gerakan hebat untuk melarikan diri, tetapi juga tidak dapat menggunakan urutan kata gen untuk kembali ke rumah peri. Wow, air laut menggulung keluar dari kedalaman area hidangan laut tersusun tanpa henti menuju pegunungan di tepi area Fang Tian. Di bawah sepasang sayap guntur yang besar, Luo Zeng berdiri di udara.
Mu Suerong menjaga jarak tertentu dari Luo Zeng, menatap Luo Zeng, beberapa domain besar di sekitar Fang Tianyu semuanya diblokir. Hari ini, bahkan jika kamu telah memasukkan sayap kamu, akan sulit untuk terbang. Mendengar ini, Luo Zeng mengerutkan kening. Ini adalah hal terakhir yang diinginkan Luo Zeng. Perlu banyak waktu untuk melintasi area yang luas. Semakin lama dia tinggal di sini, semakin buruk situasinya baginya. Meskipun Luo Zeng berpikir demikian, dia tersenyum dingin di hadapan Mu Suerong. Kamu menekankan bahwa domain di sekitarnya diblokir, kamu hanya ingin aku tetap di sini, tampaknya jalan keluar yang sebenarnya tidak sulit ditemukan. Begitu suara itu jatuh, sayap guntur di belakang Luo Zeng tiba-tiba terbuka. Retak, cahaya guntur biru menyebar dari sayap guntur. Di mata Mu Suerong dan Fang Hensao, Luo Zeng telah berubah menjadi petir tebal dan terbang menjauh. Luo Zeng bukanlah pilihan acak. Dia telah terbang di sepanjang garis pemisah antara Fang Tianyu dan Hai Yuyu. Dengan cara ini, dia dapat menemukan area besar ketiga dalam jalur terpendek. Jika area besar ketiga masih tidak dapat dipindahkan di luar angkasa, maka dia hanya dapat memikirkan jalan. Ini juga pilihan terbaik Luo Zeng pada tahap ini. Mu Suerong dan Fang Hensao melihat arah pelarian Luo Zeng Fei, dan wajah mereka sedikit tenggelam. Jika kamu terbang di sepanjang garis pemisah ini, tidak butuh waktu lama bagi Luo Zeng untuk menembus alam roh ular. Pada saat itu, aku khawatir akan membiarkan anak ini melarikan diri lagi. Tapi sebelum Luo Zeng melarikan diri, tirai air besar tiba-tiba muncul di laut di bawah. Wow, tirai air meledak seketika, berubah menjadi puluhan juta tetes air, dan segera menyelimuti Luo Zeng. Luo Zeng melihat pemandangan ini sedikit mengangkat alisnya, dan sepasang sayap guntur mengepak lagi. Saat dia melewati tetesan air ini, pemandangan aneh muncul. Pada saat ini, semua tetesan air tiba-tiba mengubah lintasannya. Tetesan air ini terhubung satu sama lain untuk membentuk jaring air yang besar, yang menyelimuti seluruh tubuh Luo Zeng. Ini adalah Li Shui Divine Dao. Menghadapi jaring besar yang dibentuk oleh tetesan air ini, sosok Luo Zeng terpelintir, dan sayap guntur di belakangnya tiba-tiba bergerak. Jaring air yang sangat besar terpelintir menjadi beberapa bagian, dan tetesan air berwarna-warni dan jernih bercipratan di mana-mana. Tetapi di bawah aliran bebas tetesan air ini, ia mengembun kembali seolah-olah ada kehidupan, dan pulih menjadi jaring besar baru, terselubung dalam Luo Zeng. Pada saat yang sama, lapisan tirai air menyembur keluar lagi dari air laut, dan tirai air itu berubah menjadi lebih banyak tetesan air, berubah menjadi lapisan jaring besar, terus-menerus menyerap Luo Zeng. Ada energi aneh yang tersembunyi di jaring besar yang dibentuk oleh tetesan air ini setelah menutupi Luo Zeng, sosok Luo Zeng tiba-tiba menjadi kusam. Hahaha, almarhum kakak, menangkap anak ini. Pukul jaring cahaya ajaibku untuk melihat bagaimana dia kabur. Sesosok perlahan muncul dari laut, pria itu berdiri di atas ombak dan melayang dengan senyuman di wajahnya. Pada saat ini, sebuah gunung besar di tepi Fang Tianyu meledak. Bagian tengah gunung terus runtuh, dan setelah bebatuan padat runtuh, mereka direkatkan menjadi tangga. Tang Wan membawa perisai dan pedangnya dan menaiki tangga. Setelah melihat bola air besar di langit, dia segera mengangkat kepalanya dan tertawa. Mu Suerong, Fang Hensao, kali ini kamu benar-benar tidak berguna, jauh lebih rendah dari adik laki-lakiku. Pria berpakaian biru yang berdiri di atas ombak bernama Tang Ke. Dia adalah junior Tang Wan dan salah satu kesempurnaan agung keluarga Tang. Tang Ke ini, sebagai Zokchen di antara orang kaya, tentu saja kuat, tetapi dibandingkan dengan Tang Wan, Mu Suerong secara alami lebih lemah. Mu Suerong dan Fang Hensao telah mengejar begitu lama, tetapi mereka belum bisa memenangkan Luo Zeng, tetapi Tang Ke berhasil dalam satu gerakan dan menahan Luo Zeng. Orang-orang di keluarga Tang secara alami sangat bangga. Kalian berdua, aku berhasil. Tampaknya kali ini, keluarga Tangku yang harus memimpin. Tang Ke menundukkan tangan ke arah Mu Suerong dan Fang Hensao, lalu berkata, Tang Qi, lakukan. Kali ini keluarga Tang memberangkatkan 3 Zokchen, yaitu Tang Wan, Tang Ke dan Tang Qi. Di antara mereka, Tang Qi dan Tang Ke keduanya memasuki tingkat Zokchen dengan jalan ilahi Li Shui dan bersembunyi lebih awal di dasar laut. Tang Ke takut Mu Suerong dan Fang Hensao akan mengambil pujian keluarga Tang, jadi Tang Qi dengan cepat memulai. Ketika suara Tang Ke jatuh, pusaran besar tiba-tiba muncul di laut di bawah. Saat pusaran ini muncul, area laut yang berada 100 mil di sekitarnya menjadi mania, dan air laut dalam jarak 100 mil mengalir menuju pusaran itu. Di saat yang sama, kekuatan luar biasa menyebar dari tengah pusaran air. Pusaran air ini dengan panik menyerap air laut di sekitarnya, dan permukaan air di sekitarnya juga turun dengan cepat. Segera, Zokchen lain bernama Tang Qi muncul dari laut, dan di tangannya, dia memegang busur panjang biru. Busur ini sepertinya terbuat dari air, seluruh tubuhnya jernih, dan panah panjang di busur ini benar-benar terbuat dari air. Panah air biasa, tentu saja, tidak bisa melukai orang. Busur di tangan Tang Qi adalah Li Shui True Bow, busur ini bisa mengambil semua air di sekitarnya untuk digunakan sendiri. Beberapa saat yang lalu, Li Shui Mayumi ini telah menyerap air laut dalam jarak 100 mil darinya. Tindakan ini secara langsung menyebabkan permukaan laut di sekitarnya turun 10 kaki. Panah nyata yang sangat kental dari Li Shui ini juga telah berubah menjadi senjata yang sangat menakutkan. Tang Qi melepaskan jari-jari yang menggenggam tali busur. Panah asli Li Shui yang sangat kental itu terbang menuju Luo Zeng di langit dengan sikap rotasi kecepatan tinggi. 3 Zokchens dari keluarga Tang tiba-tiba turun tangan, dan bahkan Mu Suerong tidak terduga. Melihat panah kuat itu dengan cepat melesat ke arah Luo Zeng, matanya sedikit mengental, dan perasaan samar muncul di hatinya, wajahnya berubah, hati-hati. Anak itu tidak mudah sekarang. Faktanya, Mu Suerong dan Fang Hensao bahkan tidak berniat untuk mendapatkan pujian dengan keluarga Tang. 2 di antaranya satu jalan diikuti, dan tidak pernah menembak Luo Zeng, karena mereka tidak yakin untuk mengalahkan Luo Zeng. Oleh karena itu, aku berencana untuk bertemu dengan Zokchen lain sebelum pengepungan. Tanpa diduga, Tang Wan membawa 2 Zokchennya dari keluarga Tang bersembunyi di sini dan memimpin Luo Zeng. Ledakan, panah asli dari Li Shui menembus lapisan jaring air dan meledak ke arah Luo Zeng. Luo Zeng terbungkus jaring air, matanya menjadi dingin dalam sekejap. Pada saat ini, dia tidak memilih untuk menghindar, tetapi seekor ular hitam kecil muncul di telapak tangan kanannya. Engah, panah asli dari Li Shui mengenai tubuh Luo Zeng, langsung menembus tubuh Luo Zeng.
Bingo. Dengan panah ini, dia tidak akan mati atau cacat. Tangki dan Tangke semuanya bersemangat. Kali ini para raksasa keluar dengan kekuatan penuh. Mereka awalnya mengira bahwa tugas itu akan sangat sulit, tetapi mereka tidak menyangka akan diserang oleh mereka. Tapi kegembiraan di wajah mereka mengeras di wajah mereka hanya setelah 2 napas. Dalam pandangan mereka, setelah sosok Luo Zeng berkedip aneh, luka yang ditusuk oleh panah asli Lis Hui menghilang. 3 waktu bernafas terhapus oleh penggunaan segel giok Luo Zeng. Dan panah yang ditembakkan Tangki juga menghancurkan jaring air yang mengikatnya, dan Luo Zeng bebas. Bentak. Sepasang sayap guntur besar di belakang Luo Zeng menamparkan dengan lembut, dan dia telah berubah menjadi guntur tebal, menembak jatuh dari udara. Pedang Ying-Ying di tangannya mencapai perut Tangki. Tangki menatap mata tanpa emosi Luo Zeng, dan tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya. Pada saat ini, perasaan yang tak terlukiskan muncul di hati Tangki. Dia merasa bahwa apa yang dia hadapi bukanlah makhluk, atau bahkan benda, tetapi semacam ketiadaan. Bersamaan dengan perasaan aneh ini, pedang Ying-Ying Luo Zeng menusuk dan mengambil bagian depan. Dari bawah ke atas, dantian Tangki dipotong-potong, lalu organ dalam, dan akhirnya jiwa tersembunyi di benaknya. Sementara Cheng Yingjian memotong Tangki menjadi 2, seberkas pedang sepanjang ratusan kaki muncul dari punggung Tangki, memicu gelombang besar, dan terbang menuju Tangke tidak jauh. 2270. Tangke tidak berharap Luo Zeng Hui menghindari panah itu dengan mudah. Bahkan lebih tidak menyangka bahwa Luo Zeng menggunakan panah itu untuk melepaskan diri dari jaring airnya sendiri, dan bahkan membunuh Tangki dengan pedang. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena panik, Tangke menendang kakinya dan dengan cepat mundur dan meluncur di laut. Meskipun kecepatan mundurnya sangat cepat, Luo Zeng dapat mengikuti lebih cepat. Cahaya pedang yang dipotong oleh Luo Zeng belum mencapai Tangke, dan Luo Zeng telah berubah menjadi guntur dan menyerbu. Naga pusaran air keluar dari formasi. Tangke melangkah mundur dan melambaikan tangannya tiba-tiba. Lusinan puting beliung naik dari laut dan berguling ke arah Luo Zeng. Caca-caca. Menghadapi puting beliung itu, Luo Zeng bahkan tidak mengedipkan matanya, dan pedang Cheng Ying terus melambai di tangannya. Water Spout ini bergegas menuju Luo Zeng sama sekali tidak bisa menahan tebasan Shadow Sword, dan Water Spout dengan cepat hancur berantakan. Engah. Setelah menghancurkan puting beliung ini, Luo Zeng sudah dekat dengan sisi Tangke, dan pedang menembus dada Tangke. Dia memegang pedang panjang dengan ayunan yang kuat, dan benar-benar memblokir seluruh orang Tangke di belakangnya. Dan cahaya pedang yang sebelumnya dipotong Luo Zeng, baru saja melesat saat ini. Melihat bahwa cahaya pedang ini akan membunuh Tangke, Tangke tiba-tiba mengertakkan gigi, dan kekuatan aneh keluar dari dantiannya. Wow, pada saat ini, tubuh fisiknya benar-benar menunjukkan warna transparan, dan seluruh orang tidak berbentuk, berubah menjadi bola air yang mengalir ke air laut melalui hulala pedang Ying-Ying. Ini adalah kekuatan supernatural tingkat Dzogchen dari kekuatan supernatural Lis Hui menghidrolisis yang tak terlihat. Kekuatan supranatural ini dapat melarutkan tubuh fisik dalam sekejap, kemudian menyatu dengan air lainnya. Jika ada cukup waktu, menggunakan kekuatan magis ini bahkan dapat mengontrol seluruh wilayah laut untuk memanggil angin dan hujan. Tangke sedang terburu-buru menggunakan kekuatan supernatural ini untuk melarikan diri, dan dia benar-benar mendesaknya. Bagaimanapun, ruang di dunia ini juga dilarang, dan Tangke tidak bisa bergerak dan melarikan diri. Mereka memblokir mundurnya Luo Zeng, dan pada saat yang sama memblokir retretnya sendiri, tetapi mereka tidak menyangka akan menghadapi monster yang kuat. Melihat pemandangan ini, Luo Zeng menunjukkan sedikit kejutan di matanya, dia mencibir dan sedikit bersandar, telapak tangannya sudah diletakkan di atas air. Jalan Dewa Api Muda, ledakan. Bola api yang berapi-api menyebar di bawah permukaan air, menutupi perairan sejauh 10 mil di sekitar Luo Zeng. Dalam sekejap, air laut di wilayah perairan ini diuapkan oleh bola api tersebut. Tangke, yang biasa menghidrolisis yang tak terlihat, juga benar-benar bersih dengan transpirasi. Setelah melepaskan diri dari jaring air Luo Zeng, dia membunuh Tangki, dan kemudian melepaskan Tangke. Rangkaian tindakan ini hanya mengambil 1 atau 2 napas. Kecepatan hampir tidak mungkin untuk direspon. Berdiri di puncak gunung, Tang Wan benar-benar tercengang melihat pemandangan ini. Kedua juniornya tidak lemah, mereka dibunuh oleh Luo Zeng dalam sekejap, dan Tang Wan tidak dapat menerima adegan ini. Wow, setelah Luo Zeng menguapkan air laut dalam radius 10 mil, air laut di sekitarnya terus mengalir untuk mengisi area vakum di bawah kakinya. Jika kamu mencari kematian, kamu bisa mengikutinya, aku tidak keberatan mengambil nyawa kamu, suara Luo Zeng sedingin es 10.000 tahun. Suara ini terdengar di telinga Mu Suerong, Fang Hensao dan Tang Wan, menyebabkan mereka terjun ke dalam gudang es. Mu Suerong sebelumnya sangat berhati-hati, ada pilihan untuk bertarung dengan Luo Zeng. Tetapi pada saat ini, Mu Suerong dengan jelas menyadari bahwa kekuatan Luo Zeng saat ini telah melebihi harapannya. Orang yang ditabrak mereka menjadi tak terhentikan. Retak, Luo Zeng sekali lagi berubah menjadi kilatan petir dan terbang lurus ke depan. Mu Suerong mengertakkan gigi dan berkata, beritahu Dzogchen lain yang datang ke sini, jangan bertindak gegabah. Ayo terus ikuti. Segera, dia dan Fang Hensao berubah menjadi pelangi darah lagi, mengikuti Luo Zeng. Bagaimanapun, kekuatan Mu Suerong jauh lebih kuat dari Tangke, dan tidak mudah bagi Luo Zeng untuk menyelesaikannya. Luo Zeng, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Tang Wan meraung ke laut. Dia menatap ke arah di mana mereka bertiga berjalan, membawa pedang besar dan perisai, mengertakkan gigi dan mengikuti. Luo Zeng berlari kencang di sepanjang garis pantai di persimpangan 2 wilayah utama. Panjang garis pantai ini di luar dugaannya. Saat dia berlari kencang, 2 bintik hitam lagi datang dari jauh. 2 Dzogchen lagi. 2 dewa sejati Dzogchen adalah 2 lelaki tua berambut abu-abu yang berasal dari keluarga Leng. Tidak seperti Tangke dan Tangki, mereka tidak memilih untuk langsung menembak setelah melihat Luo Zeng, tetapi berusaha menjaga jarak tertentu dari Luo Zeng. Tak lama kemudian semakin banyak dewa Dzogchen muncul. Keluarga Qin, keluarga Zhao, keluarga Leng. Dewa Dzogchen ini pertama kali melihat Luo Zeng, satu persatu dia juga kaget. Pada saat yang sama, dia bertanya-tanya mengapa Fang Hensao memberi mereka transmisi suara Zenyuan sejak awal, dan dengan keras memperingatkan agar tidak melakukannya. Hal ini memperdalam keingintahuan para dewa Dzogchen sejati ini. Meskipun Luo Zeng telah memasuki kesempurnaan agung, itu tidak terlihat begitu menakutkan, bukan?
Dewa sejati Dzogchen ini tidak bertindak gegabah, tetapi mengelilingi Luo Zeng dan mengelilinginya bolak-balik. Dan Luo Zeng hanya menonton dengan mata dingin, dan terbang ke depan sendiri. Di alam roh ular, Hua Tianming juga mencapai kota dewa paling pinggiran melalui deretan teleportasi. Setelah dia memimpin dua Dzogchen dari keluarga Dongfang meninggalkan kota Tuhan, mereka mulai bergerak terus-menerus. Sekarang semua Dzogchen bergegas menuju wilayah laut, Hua Tianming secara alami tidak bisa ketinggalan. Ketika Hua Tianming pindah ke batas alam roh ular, pegunungan yang terus-menerus di kiri dan laut yang bergelombang di sebelah kanan adalah garis pemisah antara Fangtian dan Haidan. Ruang di wilayah kapal laut dan wilayah Fangtian sama-sama ditutup. Setelah memasukinya, kami tidak dapat lagi melakukan gerakan besar. Kami mengikuti garis pantai ini dan kami harus dapat memblokir target di wilayah kapal laut, kata Hua Tianming ringan. Kita juga bisa menyergap di alam roh ular, kan? Kata seorang Dzogchen dari keluarga Dongfang. Hua Tianming menggelengkan kepalanya, setelah memasuki alam roh ular, target dapat menggunakan gerakan besar untuk melarikan diri, asalkan lawan memiliki basis budidaya Dzogchen, dan menurut situasi saat ini, itu tidak dapat dipisahkan. Jika bukan karena Dewa Dzogchen yang sebenarnya, Mu Suerong dan Fang Hensao, yang pertama kali mengirim pesan, telah menyelesaikan tujuannya, dan tidak mungkin untuk menundanya sampai sekarang. Tapi Hua Tianming masih memiliki kepuasan membosankan, lawannya hanyalah seorang Dzogchen, dan tidak akan terlalu sulit untuk diselesaikan dengan kekuatan Mu Suerong, kenapa ditunda sampai sekarang. Pada saat ini, 3 fluktuasi spasial tiba-tiba muncul tidak jauh di depan Hua Tianming, dan 3 dewa sejati Dzogchen segera pindah ke sini. Hua Tianming mengerutkan kening ketika dia melihat yang pertama, dan Dongfang Taiking lah yang datang. Mereka berdua selalu berselisih dan saling memandang, Dongfang Taiking mendengus dingin, dan membawa orang-orangnya sendiri ke wilayah laut terlebih dahulu tanpa sepatah kata pun. Di ketinggian, lusinan esensi sejati melambai dengan tenang. Dewa sejati Dzogchen yang berada di sekitar Luo Zeng berbisik pelan dengan Yuan yang sebenarnya. Jangan lakukan itu dulu, itu hanya 20.000 mil jauhnya dari dunia roh ular. Menurut kecepatan saat ini, dia bisa memasuki dunia roh ular dengan sepotong dupa, dan kemudian dia bisa membiarkan anak ini kabur. Mu Suerong, apa yang kamu khawatirkan? Bahkan dengan begitu banyak dari kita, bahkan Yaseng tidak akan menjadi musuh. Dewa Dzogchen ini benar-benar bertanya-tanya. Nama Luo Zeng mungkin sangat keras, tetapi dia seharusnya baru saja masuk ke Dzogchen. Mengapa Mu Suerong dan Fang Hensao seperti musuh, biarkan semua orang mengepung dan tidak menyerang. Dewa sejati Dzogchen dalam aliansi kaya umumnya menganggap Dongfang Taiking sebagai pemimpinnya. Tetapi ketika Dongfang Taiking tidak ada di sana, dia akan mematuhi instruksi Mu Suerong, dan umumnya kasus selama bertahun-tahun ini untuk masuk ke daerah terlarang. Tapi sekarang para dewa sejati Dzogchen ini mulai mempertanyakan Mu Suerong. Apakah kamu ingin aku mengatakannya lagi? Ekspresi Mu Suerong dingin, dan bibirnya bergerak sedikit. Tangki dibunuh oleh Luo Zeng dalam satu putaran di bawah kerja timnya. Jika kamu mencari kematian, aku tidak akan berhenti. Mendengar kata-kata Mu Suerong, beberapa wajah Dzogchen God yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba muncul dengan heran. Melihat Luo Zeng lagi, dia sedikit lebih berhati-hati. Tangke, kekuatan dua tangki tidak lemah di antara dewa-dewa sejati Dzogchen, dan sebagian besar Dzogchen di sini belum memenangkan dua bersaudara. Tentu, dibunuh oleh Luo Zeng dalam satu putaran. Jika bukan karena Mu Suerong mengatakannya secara pribadi, mereka tidak akan mempercayainya. Dibandingkan dengan dewa sejati Dzogchen lainnya, Mu Suerong lebih mematikan dan lebih mengenal Luo Zeng. Karena ini, dia bisa menahan diri. Suatu kali dia melewatkan kesempatan untuk membunuh Luo Zeng, yang selalu membuatnya sangat kesal, tetapi kali ini dia mencoba untuk bersikap sangat mudah. Tapi kamu tidak bisa begitu saja melihatnya melarikan diri, kan? Seorang Dzogchen berkata masih tidak puas. Dongfang Taiking telah memasuki domain Swear, dan semuanya menunggunya untuk memimpin situasi secara keseluruhan, kata Mu Suerong dingin. Di antara orang suci dalam aliansi kaya, Dongfang Chunjun adalah penguasa absolut. Di Dzogchen, Dongfang Taiking memainkan peran serupa. Tidak yakin dengan Mu Suerong, dia menaruh harapannya pada Dongfang Taiking. Sedikit fluktuasi dalam truki terus menyebar di sekitar Luo Zeng. Meskipun dia tidak bisa mengetahui isi percakapan mereka, mulut Luo Zeng sedikit bengkok dan seringai muncul. Orang-orang ini sedang mendiskusikan bagaimana menghadapi aku, bukan? Sekarang Luo Zeng tidak punya pilihan lain selain memutuskan jalur darah. Itu juga harus disalahkan atas keberanian Ming Wei, bersikeras membangun saluran luar angkasa dari atas domain dewa. Tepat setelah berpikir, mata Luo Zeng sedikit berbinar, jauh di depan sentuhan hijau muda muncul, dan garis pantai di bawahnya yang membentang ratusan ribu mil benar-benar berakhir. Disitulah tiga alam bertemu. Fang Tianyu dan Hai Yu semuanya diblokir. Mungkin ada harapan untuk alam ketiga ini. Memikirkan hal ini, sepasang sayap guntur di belakang Luo Zeng tiba-tiba terbuka, dan kecepatannya sebenarnya 2 poin lebih cepat. Saat Luo Zeng berakselerasi, beberapa bintik hitam kecil tiba-tiba muncul di depannya. Bintik hitam kecil ini menghadap Luo Zeng, dan kedatangannya secara alami sangat cepat. Ada juga beberapa dewa Dzogchen yang sebenarnya, itu hanya sekejap mata. Luo Zeng sudah melihat penampilan orang di depannya dengan jelas, alisnya sedikit mengerutkan kening, Dongfang Taiking. Pada awalnya, aku memberi kamu kesempatan untuk tetap hidup. Aku tidak menyangka bahwa hanya dalam 10 tahun, kamu akan melangkah ke Dzogchen dari dewa sejati yang lebih rendah. Mungkin kamu memiliki peluang yang tak terhitung jumlahnya dalam 10 tahun terakhir, dan kamu sangat beruntung. Tapi coba tebak jika kamu masih punya waktu ini. Keberuntungan lolos dariku. Dongfang Taiking berjarak ratusan mil dari Luo Zengxiang, dan suara yang dalam telah disalurkan. Ada kilau perak di tangan besinya, dan kekuatan aneh mengalir terus-menerus di tangan besinya. Apakah ada keberuntungan? Kamu akan tahu jika kamu mencobanya. Luo Zeng menjawab dengan acuh tak acuh. Dia masih mempertahankan kecepatan melarikan diri yang sangat tinggi, hanya berniat untuk memaksanya. Luo Zeng baru saja selesai berbicara, matanya jatuh ke belakang Dongfang Taiking, alisnya tiba-tiba dengan lompatan tiba-tiba, dia benar-benar melihat Hua Tianming. Di belakang Dongfang Taiking, mata Hua Tianming juga penuh warna berbeda. Dia juga tidak menyangka bahwa dewa sejati dari aliansi raksasa akan keluar pada kesempurnaan agung, dan target yang ingin dia tangkap sebenarnya adalah Luo Zeng.
Setelah memasuki Pulau Terapung, Hua Tianming juga diam-diam menyelidiki keberadaan Daozi lainnya. Penganut Tao lainnya tidak memiliki informasi, tetapi terkenal Luo Zeng di Pulau Terapung sangat hebat, kamu bisa mendapatkannya dengan bertanya dengan santai. Dengan basis kultivasi dari saksi ahli bela diri, dia melakukan lompatan-lompatan dan menangkap beberapa dewa Dzogchen sejati di tanah terlarang lautan waktu, dan akhirnya melarikan diri bersama Ashen dari keluarga Han. Berbagai rumor tentang Luo Zeng juga membuat Hua Tianming diam-diam terdiam. Namun, rumor ini tiba-tiba berhenti 10 tahun yang lalu, dan sejak itu Hua Tianming tidak dapat mendeteksi berita apapun tentang Luo Zeng. Kali ini membuat Hua Tianming sedikit khawatir, Luo Zeng tidak akan jatuh entah kemana, bukan? Dia tidak pernah menyangka akan bertemu Luo Zeng dalam situasi seperti ini. Luo Zeng adalah target penangkapan kelompok mereka. Saat ini, Hua Tianming juga dalam keadaan khawatir. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana Luo Zeng bisa melarikan diri? Dalam pandangan penuh, dia bahkan lebih tidak dapat membantu Luo Zeng. Bagaimanapun, Hua Tianming telah berhasil menyelinap ke dalam keluarga timur. Di bawah manajemen tahun ini, dia juga mendapatkan kepercayaan dari Dongfang Chunjun, dan dia memiliki misi yang lebih penting untuk diselesaikan. Mata melihat Luo Zeng semakin dekat dan semakin dekat dengan Dongfang Taiking, hati Hua Tianming semakin terjerat, tetapi wajahnya masih tenang seperti air, dan dia tidak dapat melihat petunjuk sedikit pun. Dalam proses semakin dekat, belati berwarna darah di tangan Mu Suerong menyebar dengan aura tirani, dan lingkaran cahaya merah cerah mewarnai setengah langit menjadi merah seperti darah. Pedang panjang Fang Hensao melahirkan cahaya pedang tajam, yang mengelilingi ujung pedangnya tanpa henti. Tangguan penuh dengan niat membunuh, dan dia meledak dengan nafas berat sambil membawa pedang dan perisainya. Dewa sejati Dzogchen yang mengelilingi Luo Zeng semua mengumpulkan momentum secara rahasia. Lakukan. Dongfang Taiking memberi perintah. Aliran energi ilahi yang sangat kuat tiba-tiba meledak. Tubuh 5 roh Shen Yuan. Pasar angin. Itu semua karena pemakaman. Dewa-dewa Dzogchen yang sejati ini semuanya telah menggunakan pemahaman mereka tentang jalan ilahi secara ekstrim. Masing-masing kekuatan magis dari tingkat kesempurnaan ditampilkan secara individual, dan mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Terlebih lagi, lebih dari 20 Dzogchen ditampilkan secara bersamaan. Gemuruh. Dalam sekejap mata, semua kekuatan magis berkumpul di Luo Zeng. Di bawah pengaruh timbal balik dari kekuatan magis ini, aliran energi yang mempesona terbentuk, dan aliran energi yang sangat besar ini hampir sepenuhnya menyelimuti seluruh tubuh Luo Zeng. Makhluk-makhluk dalam jarak 10.000 kaki ini, bahkan jika mereka memiliki basis budidaya sub bijak, aku khawatir mereka tidak akan selamat. Dan hanya gelombang kejut yang menyebar dari aliran energi ini menyapu air laut dalam radius ribuan mil, dan pegunungan ribuan mil di langit di sisi lain juga berubah menjadi debu. Melihat aliran energi yang sangat besar ini bekerja sama ke arahnya dari segala arah, Luo Zeng punya ide. Taoisme yang terkandung dalam aliran energi ini semuanya tingkat pemenuhan. Meskipun Luo Zeng bermaksud mengunjungi semua monumen Tao, itu juga merupakan masa depan. Setiap kekuatan magis tingkat kesempurnaan dapat memainkan peran besar, dan kekuatannya tidak dapat diremehkan. Tentu saja, kesempatan seperti itu tidak dapat dilepaskan dari Luo Zeng. Berdiri di tengah Luo Zeng, 2 cincin emas muncul di tepi pupilnya. Pada penguasa tak terbatas di pikirannya, lebih dari 20 titik cahaya langsung menyala. 5 elemen Shinto, penyempurnaan. Ling Feng Sendao, penyempurnaan. Hou Tu Sendao, penyempurnaan. Membunuh Tuhan, kesempurnaan. Dao Yun yang sangat lengkap ini membentuk sebuah tanda, dan dengan cepat berkumpul di tubuh ketuhanan Luo Zeng melalui penguasa yang tak terbatas. Tidak cukup waktu. Meskipun Luo Zeng menyerap Dao ilahi dengan cepat, tetapi sebelum aliran energi ini dengan cepat mengepung, dia hanya menyerap sekitar setengah dari Dao ilahi. Tubuh 5 roh Shen Yuan. Luo Zeng sekarang sedang mempelajari dan menggunakannya sekarang, menampilkan kekuatan magis dari Shinto 5 elemen. Gunung magnet suci yang ditemukan Luo Zeng di alam bawah pada awalnya juga merupakan campuran dari kekuatan 5 elemen, jadi sangat kuat. Dan 5 tubuh roh God Fate memadukan 5 cara ilahi dari angin roh, tanah tebal, meninggalkan air, api muda, dan Aoki, bersama. Ini tidak seperti fusi di alam seperti Yuan Chi Sensan, tetapi kekuatan magis yang dihasilkan dengan memahami 5 elemen Shinto secara ekstrim. Permukaan tubuh Luo Zeng dengan cepat menunjukkan 5 warna campuran, dan tubuh Luo Zeng yang sekarang sangat kuat, tubuhnya di luar imajinasi. Retak. Pada saat ini, dia secara paksa membawa gerusan aliran energi ini, menyerap Taoisme di dalamnya. Melihat aliran energi yang sangat besar itu terus menyusut, senyum muncul di wajah beberapa dewa Dzogchen. Beberapa orang bahkan diam-diam menertawakan Mu Suerong meskipun wanita ini kuat, dia adalah wanita. Luo Zeng tidak tahan, mengapa repot-repot menyeretnya ke Dongfang Taiking. Semua orang menembak bersama, aku khawatir anak ini tidak bisa mati lagi. Tapi Dewa Dzogchen yang sejati ini, mengapa begitu banyak dari kita harus melakukan sesuatu, apakah kamu terlalu menghargai anak ini? Bukankah perintah di atas untuk menangkap orang ini? Sekarang dia tidak punya tulang. Wajah para Dewa Dzogchen ini santai, tetapi wajah Mu Suerong, Fang Hensao, dan Tang Wan dan Dongfang Taiking tidak tersenyum sama sekali. Luo Zeng mengambil kendali segel giok, dan tidak mudah membunuhnya. Terutama Dongfang Taiking menatap aliran energi itu, wajahnya penuh kehati-hatian. Aliran energi itu mulai membusuk dengan cepat setelah mereka meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, hanya menyisakan awan asap besar. Benar saja, perasaan ilahi Dongfang Taiking telah merasakan keberadaan Luo Zeng melalui asap. Kamu dapat menggunakan segel giok itu untuk menghapus waktu. Dalam beberapa napas ini, kamu abadi. Ada, bahkan jika para suci tidak ada hubungannya dengan kamu, tetapi, setelah beberapa napas ini. Bisakah kamu menghindar buka? Baru saja, Dongfang Taiking tidak bergerak dengan orang lain, sekarang saatnya dia melakukannya. Gang Jin menghancurkan perampok itu. Di mata semua orang, tangan besi itu melonjak dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi gunung besar dan menariknya ke arah awan asap. Dewa Dzogchen sejati lainnya melihat tindakan Dongfang Taiking, yang cukup aneh. Luo Zeng, yang terbungkus oleh aliran energi yang bergejolak ini, sangat sulit untuk melarikan diri. Hanya karena aliran energi murni, aku khawatir tidak akan ada sampah yang tersisa untuk menggantung Luo Zeng, dan dia tidak dapat mati lagi. Apa gunanya pindah Dongfang Taiking sekarang?
Ketika tangan besi besar Dongfang Taiking menghantam asap, sebuah tinju besar tiba-tiba muncul di dalam asap. Kang Dang, disertai dengan suara keras dan keras, tinju besar itu telah mengenai telapak tangan Dongfang Taiking. Ini seperti dua gunung besar yang bertabrakan. Gangjin Ye Jisou dari Taiking Timur adalah kekuatan supernatural tingkat kesempurnaan yang diwujudkan dari Gangjin Divine Tao. Gangjin Shinto awalnya sangat tangguh, dan Dongfang Taiking mengorbankan tangan kanan yang tak terhitung jumlahnya bertahun-tahun, menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya di rumah Dongfang. Kekuatan menakutkan yang terkandung di tangan Gangjin Ye Ji ini, bahkan seorang sub bijak harus menghadapinya dengan hati-hati. Awalnya, dia berpikir Luo Zeng dapat menghindari serangan banyak Dewa Dzogchen dengan bantuan Yuxi, tetapi dia tidak dapat menghindari tangkapan ini. Tangkapan ini cukup untuk menghancurkan Luo Zeng. Dongfang Taiking tidak pernah menyangka Luo Zeng akan memiliki kemampuan untuk menghadapinya secara langsung. Ada apa dengan tangan besar itu? Dongfang Taiking masih tenggelam dalam keraguan, dan kekuatan besar kembali dari tangan Tai. Kekuatan ini begitu kuat sehingga Dongfang Taiking tidak bisa menahannya sama sekali, seluruh orang hampir tanpa sadar terbang terbalik, atau langsung dihancurkan oleh Luo Zeng. Tangan besinya seperti gunung raksasa, tetapi tubuhnya hanya 6 kaki tidak penting, terlihat seperti tangan besi besar yang terbang menjauh bersama Dongfang Taiking. Tapi sekarang tidak ada yang memperhatikan Dongfang Taiking. Semua Dewa Dzogchen yang sejati memandang lurus ke arah awan asap yang perlahan menghilang. Di awan asap ini, siluet besar perlahan muncul. Luo Zeng telah merangsang kekuatan dewa liar di tubuhnya dan berubah menjadi raksasa dengan tinggi lebih dari 4.000 kaki, berdiri tinggi di langit, menatap semua orang. Dibandingkan dengan Luo Zeng, Dewa Dzogchen ini benar-benar sekecil semut. Ini, apa ini? Bagaimana tubuh fisiknya menjadi begitu besar? Kekuatan yang sangat kuat. Bagaimana dia melakukannya? Dalam hal tekanan kekuatan, itu lebih kuat dari seorang suci. Semua dewa sejati Dzogchen hadir semua tercengang. Tekanan kekuatan yang dirasakan Dewa Dzogchen dari tubuh Luo Zeng sebenarnya adalah kekuatan para dewa yang sunyi. Hanya saja mereka belum pernah melihat kekuatan para dewa liar, dan mereka secara alami secara keliru percaya bahwa itu adalah paksaan yang dipancarkan oleh kekuatan murni. Kamu harus tahu bahwa meskipun para suci mendorong Sentai Jiuxing, sulit untuk menciptakan momentum seperti itu. Hua Tianming di kejauhan melihat pemandangan ini, alisnya juga terangkat, dan dia juga sangat terkejut saat ini. Tidak peduli seberapa kaya imajinasinya, Hua Tianming tidak pernah menyangka Luo Zeng akan berubah menjadi raksasa. Dia belum pernah mendengar tentang kekuatan magis di domain lore yang dapat membuat orang lebih besar dari gunung, dan setelah Luo Zeng menjadi besar, kekuatannya meningkat secara signifikan, dan metode seperti itu Hua Tianming juga luar biasa. Aku benar-benar tidak tahu di mana kamu mengembangkan kemampuan ini, Hua Tianming berkata dengan lembut di dalam hatinya. Ada orang yang menghentikan aku, jangan khawatir tentang pembunuhan, kata Luo Zeng dingin. Bahkan setelah Luo Zeng yang besar berbicara dengan lembut, suaranya seperti guntur yang meledak, terutama keras, telinga dewa-dewa sejati yang sempurna itu berdengung lurus. Setelah suara itu jatuh, punggung Luo Zeng membentangkan sepasang sayap guntur lagi. Hanya saja sayap guntur saat ini lebarnya lebih dari 20.000 kaki. Di mata semua orang, Luo Zeng membuka sepasang sayap guntur ini, membentang di setengah langit. Luo Zeng tidak ingin melibatkan dewa-dewa sejati Dzogchen ini. Semakin lama penundaan, semakin dirugikan baginya. Meskipun dia telah berjalan di dasar kekacauan, dia telah mendapatkan banyak kekuatan berkat fuksi. Tetapi jika ada seorang suci, atau bahkan seorang suci, tidak akan mudah untuk melarikan diri kembali ke rumah peri dengan mulus. Retak, di bawah guncangan petir selebar 20.000 kaki, sosok besar Luo Zeng berubah sedikit, siap untuk terbang. Dan semua orang dikejutkan oleh aura Luo Zeng, dan tidak ada yang berani berhenti. Pada saat ini, Tang Wan berteriak keras, jangan biarkan dia pergi. Bahkan jika dia tumbuh lebih besar, itu tidak masalah. Kali ini keluarga Tang mereka telah kehilangan dua dewa sejati Dzogchen. Jika Luo Zeng dibebaskan, Tang Wan benar-benar tidak tahu bagaimana cara kembali ke Tang Lun. Namun, Tang Wan baru saja berbicara, tubuh besar Luo Zeng mengambil langkah. Dia melambaikan tamparan besar dan membenturkan kepalanya ke arah Tang Wan. Luo Zeng telah lama membudidayakan dewa liar, dan dia dapat mengendalikan tubuh besar ini dengan bebas, meski terlihat besar dan berat, sebenarnya sangat fleksibel, dan kecepatannya jauh melampaui ekspektasi Tang Wan. Ketika Tang Wan bereaksi, dia tidak bisa lagi menghindari tamparan Luo Zeng, dan hanya bisa memblokir pedang dan perisai besar di depannya. Hei, pedang dan perisai Tang Wan juga merupakan harta karun yang luar biasa di domain God. Di bawah tamparan Luo Zeng, tiba-tiba hancur berantakan. Kekuatan besar menyebar ke Tang Wan melalui pedang dan perisai, dan Tang Wan menghantam pegunungan seperti layang-layang yang rusak. Gemuruh, gemuruh. Tang Wan menghantam gunung, gunung itu runtuh seketika. Gunung ini bukan satu-satunya yang runtuh, itu menyebar dalam bentuk kipas di sepanjang garis batas Fang Tianyu, dan gunung demi gunung mulai runtuh satu persatu. Dalam seri ini, ratusan gunung telah runtuh. Jika Dewa Dzogchen sejati lainnya yang bersikeras menolak tamparan Luo Zeng, aku khawatir dia akan mati. Tang Wan menjalankan Divine Dao of the Earth dengan putus asa, dan memindahkan kekuatan yang diasumsikannya berada di antara pegunungan, nyaris tidak menyelamatkan hidupnya. Tapi sekarang dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengebor kerikil. Melihat akhir Tang Wan, pemandangan menjadi lebih sunyi. Di mata Dewa Sejati Dzogchen, kekuatan Tang Wan adalah yang kedua setelah Mu Suerong dan Dongfang Taiking, dan bahkan lebih baik dari Fang Hensao. Tang Wan setengah mati karena Luo Zeng ditampar dan ditampar. Dewa Dzogchen sejati lainnya sekarang melakukan tangan mereka. Bukankah sudah pasti sudah mati? Angin laut bertiup, dan setelah gunung-gunung besar itu runtuh, air laut yang mengalir masuk dan mengeluarkan suara deras air. Bahkan Mu Suerong menutup mulutnya saat ini. Dongfang Taiking terbang dari kejauhan, wajahnya terlihat sangat pucat. Pukulan Luo Zeng keluar, menghantamnya ke udara ratusan mil jauhnya. Tangan besinya kini mengecil ke ukuran aslinya, namun di punggung tangan besi itu tertutup retakan-retakan halus, jelas bahwa pukulan Luo Zeng telah membuatnya banyak trauma. Dongfang Taiking menatap tubuh besar itu dengan mata yang rumit. Kali ini kumpulkan Luo Zeng, masih belum cukup persiapan. Meskipun aliansi raksasa sangat mementingkan untuk memungkinkan semua Dzogchen keluar dari sarang mereka, mereka selalu berpikir bahwa tujuannya hanyalah dewa sejati, dan tingkat kultivasi tertinggi hanya Dzogchen.
Luo Zeng memang hanya Zokchen, tetapi sekarang saya takut bahkan Yaseng akan sulit bersaing dengannya. Mereka sekarang menembak bersama, dan mereka tidak bisa menahan Luo Zeng, mereka hanya akan menambah korban. Di bawah tatapan semua orang, Luo Zhenghua terbang dalam kesibukan cahaya. Dewa sejati Zokchen berdiri di tempat, memandang Dongfang Taiking pada saat yang sama, mereka juga ingin tahu apa yang harus mereka lakukan sekarang. Ikuti, Dongfang Taiking melambaikan tangannya dengan tenang. Jadi Dewa sejati Zokchen ini hanya bisa dengan hati-hati mengikuti Luo Zeng. Hati-hati, Dewa sejati Zokchen ini telah menjauh dari Luo Zeng. Jika orang ini berubah pikiran, mereka akan terpencar dan melarikan diri. Meskipun mereka tidak bisa mengalahkan Luo Zeng, tetap tidak ada masalah besar untuk melarikan diri. Jadi sekelompok Dewa Zokchen mengikuti Luo Zeng, seperti pengawal. Saat Luo Zeng melewati Hua Tianming, dia diam-diam mengalihkan pandangannya, dan kemudian dengan diam-diam menggunakan Yuan asli untuk mengirimkan suara broter Tianming. Setelah Hua Tianming mendengar jejak transmisi suara Zhenyuan ini, dia melayang ke atas. Transmisi suara Zhenyuan akan memancarkan fluktuasi halus dalam proses transmisi, dan Dewa Zokchen yang hadir ini dapat mendeteksinya. Untuk mencegah Dewa Zokchen lainnya terdeteksi, Hua Tianming sengaja bergegas ke garis depan semua Dewa Zokchen, sehingga fluktuasi transmisi suaranya ke Luo Zeng Zhenyuan tidak akan diperhatikan oleh orang lain, dan kinerja Hua Tianming selama bertahun-tahun selalu seperti itu. Itu keberanian Yi Gao. Orang lain yang melihat Hua Tianming dari dekat di belakang Luo Zeng juga akan berpikir bahwa Hua Tianming tidak terlalu takut pada Luo Zeng. Saudara Luo Zeng belum pernah melihatnya dalam beberapa tahun terakhir, dan kemajuan yang luar biasa telah membuat Destiny malu. Hua Tianming berkata dengan sedikit gerakan bibirnya, berbicara melalui Yuan yang sebenarnya. Keluarga kaya mana yang kamu sembunyikan? Luo Zeng bertanya. Timur, kata Hua Tianming. Mendengar jawaban ini, Luo Zeng sedikit terkejut. Dia ada di semesta dan saya mendengar Xing Wei menyebutkan bahwa Hua Tianming memiliki takdirnya sendiri. Tanpa diduga, setelah datang ke domain Lord, dia benar-benar mengambil jalan yang sama sekali berbeda dari dirinya sendiri, dan dia benar-benar akan bersembunyi di rumah Dongfang. Tapi memikirkan Dongfang Jia, hati Luo Zeng sedikit melonjak. Pada hari itu, dia bertemu ibunya di tanah, dan setelah menggunakan Lingwu untuk berlatih, dia dikirim langsung dari alam oleh ibunya. Sang ibu memberitahunya bahwa orang-orang kudus itu telah menemukan ibunya. Hingga saat ini, Luo Zeng tidak tahu nasib ibunya. Apakah dia ditangkap oleh Dongfang Chunjun? Kamu berada di rumah Dongfang, pernahkah kamu mendengar tentang Li Luo Sui? Luo Zeng tiba-tiba bertanya. Li Luo Sui. Hua Tianming belum pernah mendengar nama yang tidak dikenal ini, jadi dia menjawab aku belum pernah mendengarnya, siapakah Li Luo Sui ini? Mendengar kata-kata Hua Tianming, suasana hati Luo Zeng sedikit menurun. Yang paling dia takuti adalah Li Luo Sui langsung jatuh. Sebaliknya, dia lebih suka ibunya ditangkap oleh Dongfang Chunjun, setidaknya agar Luo Zeng masih punya kesempatan. Dia ibuku, jawab Luo Zeng. Ibu, Hua Tianming tercengang beberapa saat. 10 tahun yang lalu, ibuku dengan paksa mengirimku pergi untuk menyelamatkanku. Dia mungkin jatuh ke tangan Dongfang Chunjun, kata Luo Zeng lagi. Tatapan mata Hua Tianming berkedip sedikit, dan dia mengerang sejenak sebelum berkata di tahun-tahun ini, aku sangat dihargai oleh Dongfang Chunjun. Wei Yaseng mengeluh bahwa Grid Sage Chunjun kecanduan seks wanita, dan tidak berpikir untuk membuat kemajuan tahun ini. Setelah menerima transmisi Yuan sejati dari Hua Tianming, mata Luo Zeng tiba-tiba berbinar. Apa artinya kecanduan seks wanita? Luo Zeng buru-buru bertanya lagi. Dikabarkan bahwa Grid Sage Chunjun tergila-gila dengan seorang wanita, dan wanita ini ditempatkan di Apps. Selama bertahun-tahun, dia telah berulang kali memasuki lautan waktu untuknya, mencari tubuh aslinya. Aku tidak tahu apakah wanita ini adalah ibumu. Sayang, Hua Tianming menjawab. Mencari mayat. Jantung Luo Zeng berdegup kencang, seolah-olah sebuah batu jatuh ke tanah, dan perasaan damai datang dari lubuk hatinya. Dengan cara ini, wanita ini kemungkinan besar adalah ibunya sendiri, dia belum mati, dan Dongfang Chunjun masih membantunya menemukan tubuhnya. Tidak peduli apapun, itu tidak jatuh sama sekali. Hua Tianming memperhatikan sesuatu yang aneh dari kebisuan Luo Zeng, lalu bertanya apakah wanita itu akan menjadi ibumu. Seharusnya begitu, jawab Luo Zeng. Kali ini giliran Hua Tianming yang terkejut. Ayah Luo Zeng, Luo Xiao, dan Mu Haiji adalah musuh bebuyutan, dan Hua Tianming secara bertahap telah mempelajari kebenaran selama bertahun-tahun. Mu Haiji yang memulai perang dunia pada awalnya hanyalah preman Dongfang Chunjun, yang artinya Luo Xiao benar-benar musuh adalah aliansi kaya yang dipimpin oleh Dongfang Chunjun. Apa yang terjadi dengan ibu Luo Zeng, Li Luo Sui, dan mengapa Dongfang Chunjun begitu terobsesi? Hua Tianming juga sangat bingung. Sekarang Luo Zeng secara alami tidak memiliki kesempatan untuk menjelaskan kepada Hua Tianming terlalu banyak, puluhan mil di depannya adalah persimpangan 3 domain besar. Begitu dia melepaskan diri dari domain Fangtian dan domain kapal laut, dia akan mencoba bergerak lagi. Pada saat ini, Dongfang Taiking berbicara lagi kepada dewa sejati Zokchen lainnya, Zhenyuan, semuanya, setelah Luo Zeng memasuki alam spiritual ular, dia pasti akan menggunakan gerakan besar untuk melarikan diri. Ruang di alam spiritual ular tidak dapat membantu tetapi aku ingin mencoba lagi. Sama seperti ini, biarkan Luo Zeng pergi, semua orang sangat tidak mau. Bagaimana cara mencoba? Orang ini jauh lebih kuat dari kita, terima kasih Tuhan karena tidak datang untuk membunuh kita, kata dewa Zokchen tanpa daya. Dewa Zokchen sejati lainnya juga tampak sedih. Lusinan Dewa Zokchen sejati yang kaya dikejutkan oleh Luo Zeng saja. Ini benar-benar memalukan, tetapi melihat raksasa setinggi ribuan kaki, siapa di sana? Berani meraih keunggulannya. Dongfang tersenyum tipis, dan tiba-tiba bertanya, selain tubuh ini, apakah dia benar-benar lebih kuat dari kita? Jika ruang di sini tidak terhalang, apakah kamu masih takut padanya? Mendengar ini, mata para dewa sejati Zokchen itu bersinar sedikit. Ya, dia hanya tangguh secara fisik, mengandalkan kekuatan yang sangat kuat. Jika bukan karena larangan luar angkasa, dia tidak akan mau bertemu denganku. Bagaimanapun juga, dia masih dewa Zokchen sejati, bukan orang suci. Semakin tinggi tingkat kekuatannya, semakin kurang jelas efek kekuatannya. Pada tahap orang suci ini, mereka semua menggunakan kekuatan supernatural yang hebat, dan jarang ada pertarungan kekuatan murni.
Alasan utamanya adalah sulit untuk mencurahkan kekuatan pada lawan. Tubuh Dewa Desolate Luo Zeng memang kuat, tetapi begitu dia memasuki alam roh ular, ancamannya turun drastis. Siapa yang akan berdiri di sana dengan bodoh dan membiarkan Luo Zeng memukulnya? Saat mereka terus bergerak, Luo Zeng tidak boleh bergerak lawan. Tapi Luo Zeng juga akan melakukan gerakan besar setelah memasuki domain roh ular. Tidak mudah untuk menahannya, kata Mu Suerong ringan. Dongfang tersenyum tipis, oke, aku membawa jam bumi yang mengambang. Mendengar tiga kata Futu Bell, semua dewa Dzogchen yang sebenarnya memiliki kilatan cahaya. Jam bumi terapung ini adalah senjata ajaib luar angkasa, dan hanya ada satu ini di seluruh domain dewa. Jam ini dibuat dari tanah yang mengapung di bawah prasasti Space Shinto. Tanah terapung telah terakumulasi di bawah prasasti Space Shinto selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah pengaruh Taoisme, jam ini menjadi sangat spiritual, meskipun senjata ajaib luar angkasa yang dibuat dengan tanah ini juga luar biasa. Kehadiran. Namun, setelah tanah terapung digali, prasasti Space Shinto selalu berdiri di udara. Jenis material ini dapat dianggap mutlak, dan generasi selanjutnya tidak dapat meniru jam bumi mengambang kedua. Jika kamu menggunakan jam bumi terapung untuk menutupi Luo Zeng, kamu juga dapat memotong kemampuannya untuk bergerak. Pada saat itu, meskipun Luo Zeng kuat, dia akan menjadi anak domba yang akan disembelih di depan semua orang. Semangat rendah yang awalnya rendah dari Dewa Dzogchen itu secara bertahap meningkat. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah suara Zhen Yuan dari Dongfang Taiking pada saat itu. Hua Tianming telah menyampaikan rencana mereka kepada Luo Zeng secara utuh. Mengorbankan jam bumi yang mengambang ini juga akan menyentuh hukum ruang dan menimbulkan hukuman karena mendominasi batu tulis, jadi Dongfang Taiking akan menggunakannya setelah memasuki dunia roh ular, kata Hua Tianming dengan suara rendah. Aku mengerti, Luo Zeng tersenyum dingin. Sekarang dunia roh ular hanya selangkah lagi, dia secara alami tidak akan dengan bodoh menunggu Dongfang Taiking mengorbankan senjata ajaib ini. Kemudian dia berkata kepada Hua Tianming jika kamu dapat menemukan Tao lainnya, dan undang mereka untuk datang kepadaku di rumah peri di hutan Takisuan. Saudara Tianming, akan ada waktu kemudian. Begitu suara itu turun, Luo Zeng tiba-tiba berbalik. Tanpa tanda apapun, tangan besar Luo Zeng, yang lebarnya lebih dari 100 kaki, menepuk Dongfang Taiking. Dongfang Taiking sedang menghitung waktu untuk mengorbankan jam bumi mengambang, dan Dewa Dzogchen sejati lainnya juga siap untuk pergi. Setelah Luo Zeng dikurung oleh jam bumi yang mengambang, mereka akan menembak lagi. Tidak pernah menyangka Luo Zeng akan tiba-tiba menyerang Dongfang Taiking pada saat ini. Melihat tamparan Luo Zeng, wajah Dongfang Taiking juga berubah drastis. Baru saja, dia berusaha sekuat tenaga untuk melawan Luo Zeng, dan tangan besinya hampir patah. Jika dia ditampar dengan kuat oleh tamparan ini, konsekuensinya bisa dibayangkan. Dia tidak seperti Tang Wan yang mengembangkan cara ilahi bumi yang mendalam, dan dia dapat mentransfer kekuatan yang dia warisi ke bumi. Memanggil. Dengan gigi terkatup, Dongfang Taiking tiba-tiba tenggelam ke bawah dengan seluruh kekuatannya. Telapak tangan besar Luo Zeng melewati bagian atas kepala Dongfang Taiking, dan angin yang dibawa oleh telapak tangan ini seperti cambuk, mencambuk bagian atas kepala Dongfang Taiking, menyebabkan kulit kepalanya sakit. Setelah menamparkan Dongfang Taiking, sayap guntur besar di belakang Luo Zeng tiba-tiba berkedip. Retak. Seluruh orang Luo Zeng telah melangkah ke dunia roh ular, menoleh dan tersenyum kepada semua orang. Seluruh orang mulai menyusut. Saat menyusut, dia sudah menggunakan shift besar untuk membangun saluran luar angkasa, dan kemudian menghilang di mata semua orang. Mengejar. Dia hanya Dzogchen, dan dia tidak bisa lari jauh dengan bergerak. Masih ada kesempatan untuk menangkapnya. Dewa sejati Dzogchen yang bereaksi dengan cepat melangkah ke dunia roh ular dan melakukan gerakan besar mereka sendiri. Saat Luo Zeng melakukan shift besar, perintah Gen sudah ada di tangannya. Saat dia keluar dari saluran spasial, dia telah mengaktifkan perintah Gen, dan perintah Gen ini dibuat lagi. Sebuah lorong spasial menuju ke Xianfu. Tanpa ragu sedikitpun, Luo Zeng masuk ke bagian spasial ini. 2275. Dewa sejati Dzogchen di alam roh ular ini terus bergerak, dan pada saat yang sama menyebarkan kesadaran spiritual mereka sendiri, ingin menemukan Luo Zeng. Tapi di mana jejaknya? Para Dzogchen ini sibuk beberapa saat sebelum mereka berkumpul. Berdiri di tengah kerumunan, ekspresi Dongfang Taiking pucat, dia tidak menyangka Luo Zeng akan mengusirnya di saat-saat terakhir, dan dia tidak punya kesempatan untuk bergerak. Ada tatapan mencurigakan di mata Dongfang Taiking. Hal ini terjadi dengan sangat aneh, seolah-olah Luo Zeng tahu bahwa dia ingin mengorbankan jam bumi yang mengambang. Yang atau katakan, beberapa dari mereka, Dewa sejati Dzogchen, memberitahu Luo Zeng berita ini. Memikirkan hal ini, mata Dongfang Taiking dengan cepat tertuju pada pedang surga. Dongfang Taiking selalu curiga terhadap asal-usul pedang langit, dan bahkan menanyai Dongfang Yingqing secara langsung. Tetapi menurut seorang wanita, dia bungkam dan menolak untuk mengungkapkan sedikit pun kepada suaminya. Berbicara tentang kemungkinan pedang surga mungkin yang terbesar. Di rumah peri, Ah Fu, Yu Taibai, Jing Wuhuan dan lainnya berkumpul di alun-alun. Apakah kamu siap? Yu Shenfeng bertanya, menatap ke tengah alun-alun. Di tengah alun-alun, Sun sedang memegang tombak, tubuhnya yang ramping terentang dan lurus, dan wajahnya yang menawan sedikit gugup. Dia mengangguk lembut. Jing Wuhuan mengulurkan tangannya dan meremasnya dengan lembut, dan pesona yang menutupi rumah peri tiba-tiba menghilang, seperti lepuh indah yang langsung kecewa. Saat pesona ini menghilang, Sun benar-benar melangkah ke alam dewa, meskipun ruang di rumah peri tidak kecil, mereka hanya bisa bergerak di rumah peri tahun ini, yang memang agak tertekan. Untungnya, di bawah kultivasi yang berkelanjutan, Sun akhirnya mencapai cara ilahi dan berkultivasi menjadi dewa sejati berikutnya. Mungkin tidak terlalu sulit untuk mencapai Shinto, tetapi terlalu sulit untuk menghindari hukuman dari daftar dominasi. Karena alasan ini, Yu Taibai melakukan perjalanan ke Busu Lingshan secara langsung, meminjam melalui Busu Lingshan, dan kemudian menyelinap ke alam semesta Dayan. Bagi Yu Taibai, ini berisiko. Setelah dihadang oleh orang suci, sulit baginya untuk mundur. Hanya saja dalam 10 tahun sejak Luo Zeng menghilang, para wanita menjadi semakin khawatir tentang Luo Zeng Yue, dan Yu Taibai tidak dapat menahan permintaan mereka. Hanya dapat melakukan perjalanan secara langsung. Setelah menyelinap ke semesta Dayan, Yu Taibai mendapatkan darah emas dari Xing Wei. Yu Taibai ingin mengundang Xing Wei untuk kembali ke domain dewa.
Bagaimanapun, Xing Wei berasal dari domain dewa, tetapi Xing Wei menolak. Dalam kondisinya saat ini, bahkan jika dia kembali ke domain Lord, dia masih orang yang sia-sia, dan dia lebih suka duduk di Dayan. Setelah dia membawa kembali darah emas, Sun, Ning Yudi dan Su Lingyun semua melihat harapan. Sebelumnya, bahkan setelah mereka mencapai Shinto, mereka bisa menjadi makhluk yang setara dan tidak akan dipisahkan dan direduksi menjadi esensi sejati, tetapi mereka tidak memasuki alam Tuhan melalui sarana formal. Ya, itu masih dianggap sebagai penyelundupan, dan tentu saja akan dihukum oleh daftar dominasi. Dengan garis keturunan emas, situasinya secara alami berbeda, jadi ketiga wanita itu semuanya berlatih keras. Awalnya kekuatan Sun jauh lebih tinggi dari Ning Yudi, tetapi Ning Yudi berlatih siang dan malam di menara pelatihan, tetapi dengan cepat menyusul, hampir waktu Sun untuk menjadi dewa sejati. Tujuan dari menghilangkan penghalang hari ini adalah untuk memungkinkan dua nama perempuan memasuki alam para dewa. Setelah penghalang ini disingkirkan, lempengan dominasi di lautan waktu muncul kembali dengan cahaya. Retak. Pada saat yang sama, petir biru-biru menembus langit tepat di atas Xianfu, dan kemudian cetakan telapak tangan hitam besar muncul di langit. Situasi ini persis sama dengan penyelundupan Luo Zeng. Setelah melihat bola hitam besar di atas kepalanya, mata Sun sedikit menyipit, dan tombak itu diam-diam berdiri tegak. Jangan bergerak, dia tidak bisa menemukanmu, Yu Taibai mengingatkan dengan lantang. Sun mengatupkan mulutnya dan mengangguk. Dia pada dasarnya suka berperang, dan secara tidak sadar ingin melawan ketika menghadapi sesuatu yang mengancam. Tetapi energi yang terkandung dalam bola hitam ini terlalu menakutkan, dia tidak dapat melihat bagaimana energi ini terbentuk, dan bahkan lebih sulit untuk melawan dengan kekuatannya sendiri. Telapak tangan aku mengembara di udara beberapa kali, karena Sun telah mengubah darah, jadi aku selalu tidak dapat mendeteksi posisi Sun. Setelah beberapa saat, telapak tangan dengan cepat mengembun menjadi bola hitam, dan meledak dengan letupan. Tiba-tiba berubah menjadi kapas hitam yang tak terhitung jumlahnya, seperti jaring besar yang diselimuti ke arah alun-alun. Pada awalnya, Luo Zeng terjerat oleh lapisan jaring ini, yang pernah membuat Luo Zeng tidak dapat berkomunikasi dengan dunia internal dan menggunakan esensi sejatinya. Sun melihat jaring besar itu dan tidak bisa menghindarinya. Pada saat ini, sosok Yu Taibai berkedip ringan, setelah memegang bahu Sun, dia pindah ke satu sisi, dan jaring itu secara alami kosong. Oke, aku tidak berharap lempengan dominasi maha kuasa bisa menipu dengan metode seperti itu, Xiao Zeng benar-benar pintar, kata Yu Shenfeng sambil tersenyum. Di mata sebagian besar dewa sejati di domain dewa, yang paling kuat bukanlah orang suci seperti Dongfang Chunjun, tetapi lempengan dominasi. Selama bisa membeli koin Senwu, batu tulis itu bisa mendominasi segala sesuatu di domain dewa, yang jauh lebih kuat daripada orang suci. Bahkan jika orang suci melanggar aturan dominasi batu tulis, dia harus dihukum dengan ketaatan. Oleh karena itu, Yu Shenfeng terkejut melihat bahwa Sun dapat menghindari hukuman domination slate setelah pertukaran darah. Metode ini tidak ditemukan oleh master, seharusnya Jiu Seng, Yu Taibai menjawab. Yu Shenfeng mengangkat bahunya, melihat ke menara pelatihan dan berkata, ini yang berikutnya. Ning Yudi baru mencapai Bing Divine Dao yang mendalam belum lama ini, jadi dia menetapkan hari penyelundupan seperti hari ini. Kemudian Yu Taibai langsung membuka gerbang menara budidaya dan membiarkan Ning Yudi keluar. Sebelumnya, Luo Nian, Su Lingyun, Mu Mingsui dan lainnya telah diatur di lantai 2 menara budidaya, dan tentu saja mereka tidak akan terpengaruh. Ketika Ning Yudi keluar dari menara pelatihan, dia sudah menginspirasi aturan mendominasi papan tulis. Seperti halnya Sun, setelah badai petir melanda langit, sebuah telapak tangan hitam muncul, dengan bantuan Yu Taibai, dia juga berhasil menipu hukuman domination slate. Selamat, kamu bisa berjalan dengan bebas di domain dewa, Yu Taibai tersenyum. Ning Yudi tersenyum tipis dan mengangguk lembut kepada Yu Taibai, terima kasih, kakak. Mata Sun berbinar-binar, lalu menatap Yu Taibai dan bertanya lalu bisakah kita meninggalkan Xianfu sekarang? Mendengar kata-kata Sun, wajah Ning Yudi juga menunjukkan ketegangan. Dalam 10 tahun terakhir, Luo Zeng tidak mendengar apa-apa lagi, dan hati mereka secara alami penuh dengan kekhawatiran. Meski pernah berpisah dengan Luo Zeng, kali ini situasinya berbeda. Luo Zeng tiba-tiba menghilang saat bertemu dengan ibunya. Berita yang diselidiki Yu Taibai melalui beberapa saluran sangat tidak disukai Luo Zeng. Testus, jangan terlalu cemas. Yu Shenfeng tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Yu Taibai juga berkata, alam Tuhan terlalu besar. Tidak mungkin bagimu untuk menemukannya ketika kamu pergi sekarang. Selain itu, kamu akan menemui banyak hal ketika kamu pergi keluar. Bahaya, maka kamu tidak bisa tinggal di sini dan tidak melakukan apa-apa, kata Ning Yudi dengan cemberut. Mungkin, kita hanya bisa menunggu dengan sabar, Yu Taibai mendesah pelan. Dia tidak menyangka akan membawa Luo Zeng ke tanah leluhur keluarga Han, yang akan menarik para orang suci, dan akhirnya menyebabkan kecelakaan seperti itu. Sun dan Ning Yudi saling memandang dalam diam, sedikit kecewa. Kedua wanita itu bukan orang yang tidak masuk akal, meski mereka belum meninggalkan domain God dalam beberapa tahun terakhir, mereka secara kasar telah memahami domain God. Dengan kekuatan yang baru saja mereka melangkah ke dewa-dewa sejati yang lebih rendah, mereka hampir tidak bisa bergerak di domain besar, apalagi menemukan Luo Zeng di para dewa. Saat itu suara acuh tak acuh datang, aku tidak peduli berapa lama kamu berencana untuk menunggu. Bagaimanapun, aku akan pergi hari ini, aku akan pergi sekarang. Seorang sikin muda berpakaian biru berjalan keluar dari alun-alun melalui pintu lain. Dan Bibi Han Jiu mengikuti di belakang Si Yukin, dengan ekspresi tidak berdaya di wajah lembut itu. Dalam beberapa tahun, Si Yukin pun berhasil melangkah ke tengah dewa sejati. Meskipun penyesuaian cermat Han Jiu dibuat, bakat Han Jiu juga takjub. Bibi Han Jiu mendirikan istana jiwa ungu, merekrut begitu banyak wanita dengan alat kelamin ungu, dan tidak pernah bertemu dengan murid berbakat seperti itu. Tentu saja, Luo Zeng harus dikucilkan dari orang-orang ini, dia adalah pencilan. Di mata Bibi Han Jiu, Si Yukin adalah sepotong batu giok yang belum dipotong yang disiapkan dengan hati-hati oleh Luo Xiao untuknya, dan juga cukup menarik untuk diukir dengan cermat di rumah peri tahun ini. Dia bahkan percaya bahwa tidak akan butuh waktu lama bagi Si Xiaoqin untuk melangkah ke alam kesempurnaan agung, dan bahkan mungkin untuk menjadi sub bijak. Satu-satunya masalah adalah Si Yukin begitu keras kepala sehingga Bibi Han Jiu menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menghiburnya.
Hah, Yu Senfeng melangkah keluar dan berdiri di depan Si Yukin. Dia tinggi, memegang tangannya dengan seringai di sudut mulutnya. Tidak ada yang menghentikanmu, gerbang rumah peri ini terbuka. Ya, kamu bisa pergi kapan saja. Si Yukin menatap Yu Senfeng, dengan amarah di matanya. Dia mulai menyesal tidak tinggal di rumah peri untuk waktu yang lama, dan dia terus berteriak untuk pergi dan mencari Luo Zeng. Suatu ketika Yu Senfeng benar-benar membiarkannya meninggalkan rumah peri. Tapi dia tidak bisa keluar dari hutan Takigura yang besar ini. Pohon-pohon besar, rerumputan, anak sungai, dan sungai tampaknya memiliki kaki, mengubah bentuknya kapan saja dan di mana saja, dan dari waktu ke waktu ada kera raksasa yang ganas lewat, langsung menakuti piano muda sampai mati, tanpa diduga berlari sepanjang jalan, dan tanpa sadar berjalan menuju gerbang Xianfu. Yu Senfeng mengubahnya menjadi labirin besar. Dia bisa mengubah jalurnya sesuka hati. Di mana Si Yukin bisa pergi? Wow, Dao Yun ungu menyebar dari Si Yukin. Sialan, 4 pedang panjang telah mengepung Yu Senfeng. Di bawah kemarahan Si Yukin, arai pedang pembantai telah dikorbankan tanpa ampun. Kepala pedang Kaisar Buddha datang langsung untuk membunuh Yu Senfeng. Jika kamu berubah menjadi dewa sejati peringkat menengah, setelah kamu dikelilingi oleh pembantaian pedang ilahi, tidak akan ada kesempatan untuk melarikan diri, bahkan dewa sejati peringkat atas akan berada dalam krisis. Tapi Yu Senfeng adalah yang terbaik di Dzogchen, belum lagi dia mengontrol hutan Takigori. Keduanya bukanlah saingan di level yang sama. Menghadapi pedang Kaisar Buddha yang diledakkan dan dibunuh, dia mengulurkan tangannya dan meraihnya dengan ringan, dan pedang itu tidak bisa bergerak. Di mana Si Yukin bisa menyerah, pedang Kaisar Buddha langsung berubah menjadi awan energi ungu dan lolos dari tangannya, sementara 3 pedang lainnya mulai berinteraksi satu sama lain, semua gerakan berakibat fatal. Ketika orang lain melihat pemandangan ini, mereka menjadi terbiasa, tetapi tidak ada reaksi. Bibi Hanjiu cukup senang, dan ini dianggap sebagai rekan latihan gratis untuk Si Yukin yang tidak suka berlatih, dan itu adalah latihan rekan setingkat Dzogchen. Tepat di bawah pertarungan ini, di depan alun-alun, fluktuasi spasial tiba-tiba datang dari pintu masuk depan Xianfu. Sun, Si Yukin dan Ning Yudi tidak merasakannya. Tapi Bibi Hanjiu, Afu, dan Jing Wuhuan semua melihat ke arah pintu. Terutama Yu Senfeng, dia sudah terhubung ke seluruh hutan, dan dia merasakan setiap gerakan di seluruh hutan Takigura sangat halus. Tanpa tanda apapun, terjadi fluktuasi spasial, yang hanya bisa dipicu oleh seseorang kata gen kembali. Retak, di bawah gangguan Yu Senfeng untuk sementara waktu, pedang Kaisar Buddha membentur tubuhnya. Pedang Kaisar Buddha berubah menjadi ki ungu sangat kuat, tetapi tubuh Yu Senfeng terlalu kuat untuk menyebabkan kerusakan besar. Di bawah pemboman ini, pedang Kaisar Buddha tidak terluka, tetapi pedang Kaisar Buddha berubah menjadi awan ungu sebagai gantinya. Gas. Si Yukin melihat semua orang sedang melihat ke pintu Xianfu. Dia terkejut sesaat dan bertanya, ada apa? Kemudian dia menoleh dan melihat Luo Zeng, yang mengenakan kemeja hijau, muncul di pintu. Sejak Si Yukin memasuki Immortal Mansion, berita yang didengarnya sangat tidak disukai Luo Zeng, tetapi kekhawatirannya selalu menggantung. Untungnya, dia memiliki kepercayaan diri yang hampir paranoid pada Luo Zeng. Selama dia tidak melihat tubuh Luo Zeng selama sehari, dia tidak akan percaya bahwa dia telah jatuh. Suami, Si Yukin adalah orang pertama yang bergegas ke pintu depan saat dia bergerak seperti ini, serangkaian udara ungu menemaninya. Ledakan, Si Yukin menghantam pelukan Luo Zeng, dan matanya mengalir tidak meyakinkan, seolah-olah dia telah dianiaya di rumah peri ini. Ketika orang lain melihat kembalinya Luo Zeng, ekspresi wajah mereka juga berbeda. Oh, hanya dalam 10 tahun, basis kultivasi telah sama dengan milikku, hehe, Yu Senfeng mengerutkan bibirnya, wajahnya agak tidak puas. Di antara 3 magang yang diterima Gu Bei, Yu Senfeng selalu menganggap dirinya sebagai bakat terbaik, jadi pertama kali dia bertemu dengan magang junior ini, dia harus memberikan pelajaran yang kejam. Dia tidak ingin temperamen Jing Wuhuan yang baik. Faktanya, Yu Senfeng tahu bahwa dia cemburu-cemburu pada bakat mempesona Luo Zeng, takut bahwa anak ini suatu hari akan melampaui dirinya sendiri. Sekarang sepertinya kekhawatiran seperti itu tidak perlu. 10 tahun menjadi dewa sejati Dzogchen, ini lebih dari sekadar melampaui Yu Senfengnya. Tidak ada yang bisa memiliki kecepatan seperti itu sejak begitu banyak era dewa. Setelah Yu Taibai, Jing Wuhuan dan Han Jiuyi memperhatikan basis kultivasi Luo Zeng, mata mereka penuh dengan kejutan. Menurut pemikiran mereka, tidak mudah bagi Luo Zeng untuk masuk ke Dzogchen. Yang tercepat adalah ratusan tahun, dan mungkin melambat selama 1000 tahun, dan kali ini adalah periode waktu yang sangat singkat untuk Domain Lord. Kemana perginya Luo Zeng dalam 10 tahun ini? Jika berita dari Pulau Terapung itu benar, kemungkinan besar Luo Zeng tidak akan terhindar. Yu Taibai tidak mengatakan apa-apa, tetapi di lubuk hatiku yang paling dalam, dia bertanya-tanya apakah Luo Zeng telah jatuh di bawah tanah leluhur keluarga Han. Jadi dia diam-diam mencari salah satu pengganti Luo Zeng, Suan Yuan Chen Feng Tao lainnya. Meskipun mereka penuh keraguan, tetapi Si Yukin tidak seperti siapapun di Luo Zeng, dan mereka tidak mudah untuk ikut bersenang-senang. Luo Zeng merasakan aroma harum nefrite yang hangat di lengannya bergetar dengan lembut, dan dia bisa merasakan bahwa Si Yukin benar-benar bersemangat. Dibandingkan dengan pendiam Ning Yudi, Sun Tulus, Si Yukin hanyalah seorang fanatik. Itu juga karena temperamen fanatik yang membuatnya sedikit lebih imut, Luo Zeng tidak bisa mendorongnya, hanya memeluknya erat-erat di pelukannya. Sejak Luo Zeng menghilang, kabut kekhawatiran seperti itu selalu menyelimuti wanita mereka. Melihat kembalinya Luo Zeng tanpa cedera, kabut secara alami menghilang. Aku akhirnya sampai di domain dewa, kamu tidak menunggu aku di Xianfu, Si Yukin menyalahkan, terkubur dalam pelukan Luo Zeng. Luo Zeng tersenyum tipis, bukankah aku sudah kembali? Baiklah, Si Yukin mengangguk dengan cerdik seperti domba. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Ning Yudi dan Sun tidak jauh dengan tatapan waspada. Aku tidak peduli, mereka datang ke domain Lord di depanku. Ini suatu kehormatan. Kamu harus menemaniku hari ini. Senyum masam muncul di wajah Luo Zeng, dan hanya Si Yukin yang bisa mengucapkan kata-kata yang berubah-ubah. Meskipun suara Si Yukin kecil, Ning Yudi dan Sun dapat mendengarnya dengan jelas. Ning Yudi mengerutkan kening ketika itu terjadi, Sun di sebelahnya tiba-tiba meraih lengannya dan menggelengkan kepalanya sedikit ke arahnya. Permintaan Sun sangat sederhana, selama Luo Zeng bisa kembali dengan selamat, dia tidak perlu cemburu dengan Si Yukin atas hal-hal sepele ini.
Yu Taibai dan yang lainnya juga sangat sabar dan membiarkan Si Yukin menguasai Luo Zeng, meskipun mereka juga memiliki banyak kata untuk didiskusikan dengan Luo Zeng. Jadi sebatang dupa waktu berlalu. 2 batang dupa waktu telah berlalu. Tanpa disadari, setengah jam berlalu. Suasana memalukan secara tidak sadar muncul di seluruh Immortal Mansion. Ning Yudi diblokir oleh Sun, dan dia hanya bisa memfitnah Si Yukin tanpa mengetahui sifat umum di dalam hatinya. Orang pertama yang tidak bisa menahannya adalah Yu Senfeng. Dengan sekilas sosoknya, dia telah sampai ke sisi Luo Zeng. Hei, Si Yukin, kamu ingin berlama-lama dengan adik laki-lakiku, bukan sekarang. Bukan urusanmu. Sesaat yang lalu, Si Xiaoqin, yang seperti domba kecil, memiliki suara dingin saat ini, menatap Yu Senfeng seolah ingin membunuh. Adik laki-laki itu bukan milikmu sendiri. Dia masih memiliki kakak laki-laki kedua, kakak laki-laki, dan Jiwi, hehe, adiknya dan putranya. Bukankah bagus bagimu untuk mendominasi seperti ini? Kata Yu Senfeng. Si Yukin mengangkat lehernya dan berkata dengan bangga, kalau begitu aku istrinya. Itu dibenarkan. Yu Senfeng mengerutkan bibirnya dan tersenyum, kamu bukan satu-satunya menantu perempuan. Wanita. Saat dia berbicara, dia dengan sempit menatap Sun dan Ning Yudi tidak jauh. Setelah pelarian ini, Si Yukin sedikit malu, dan dengan enggan melepaskan Luo Zeng. Di halaman dalam Xianfu. Setelah semua orang duduk, Ah Fu telah menyeduh secangkir teh abadi dan membawanya, dan aroma menyegarkan segera muncul dari halaman dalam. Teh abadi ini adalah bunga kamelia liar dari kedalaman hutan Takiswil. Bersama dengan embun pohon ambergris, kedua hal ini sulit dikumpulkan. Namun, setelah Yu Senfeng menguasai hutan Takiswil, mereka ditangkap secara alami. 10 tahun, melangkah ke alam Dzogchen, sulit untuk memiliki sumber daya semacam ini di domain dewa, kata Yu Taibai sekarang. Semua orang memikirkan hal yang sama. Hal yang paling banyak akal dalam domain dewa adalah Pulau Terapung, dan Luo Zeng tidak dapat tinggal di Pulau Terapung sama sekali. Dalam 10 tahun terakhir, Luo Zeng tidak dapat tinggal di gunung tertentu atau bersembunyi di detik tertentu. Di keluarga tingkat ketiga, setelah menghilang selama 10 tahun, itu benar-benar di luar imajinasi mereka. Apakah tidak ada sumber daya seperti itu di domain God, kan? Luo Zeng tersenyum tipis, Hua Tianming juga masuk ke Dzogchen. Dia tidak menghabiskan lebih banyak waktu dariku. Hua Tianming. Yu Taibai mengerang sebentar, lalu berkata cara dia dipromosikan menjadi Dzogchen sama sekali berbeda dari caramu. Tidak terhitung. Yu Taibai memahami peran yang harus dimainkan oleh para Taois, dan tentu saja dia tahu kekuatan magis seperti apa yang dimiliki Hua Tianming. Apa bedanya? Luo Zeng menunjukkan ekspresi curiga di wajahnya. Dia bisa menelan lempengan perintah untuk digunakan sendiri, dan kultivasinya akan meningkat dengan stabil. Bahkan jika kemacetan tidak ada, Dzogchen harus dicapai lebih awal, kata Yu Taibai tegas. Telan lempengan perintah, Luo Zeng tampak terkejut. Jangan bicara tentang pertanyaan ini, kemana kamu pergi ke Han Jiazudi? Yu Taibai bertanya lagi. Ini adalah salah satu masalah yang paling dikhawatirkan semua orang. Luo Zeng berpikir sejenak sebelum berkata, aku meninggalkan domain Lord. Tinggalkan domain Lord. Bukankah kamu melarikan diri ke dalam kekacauan? Suara Yu Senfeng tiba-tiba meningkat 1 oktav, dan seluruh orang itu berdiri dari kursi. Bahkan jika Yu Senfeng menguasai hutan Takigori, dan Yu Taibai mengendalikan Fuzhou Lingshan, mereka tidak memenuhi syarat untuk meninggalkan para dewa. Gas kekacauan perlahan akan mengikis tubuh mereka sampai benar-benar berkarat. Korosi ini adalah sangat menarik. Kecuali itu adalah orang yang kuat di sisi lain, atau seorang suci yang memenuhi syarat untuk bepergian dalam kekacauan. Duduklah, kakak muda. Setelah Jing Wuhuan memelototi dengan keras, Yu Senfeng duduk kembali dengan patuh. Yu Taibai tidak terlalu kaget. Dia tahu bahwa fisik Luo Zeng adalah spesial, dan dia tidak takut akan erosi kekacauan, jadi dia terus bertanya, apakah guru mengutusmu? Baiklah, Luo Zeng mengangguk. Setelah itu, aku jatuh jauh-jauh dan jatuh ke dasar kekacauan. Dikatakan bahwa di luar domain dewa ada masa udara yang kacau, selain udara yang kacau, itu masih merupakan udara yang kacau. Sangat sunyi, kamu telah memakan udara yang kacau itu untuk menumbuhkan kesempurnaan yang luar biasa. Yu Senfeng bertanya lagi. Meskipun kata-kata Yu Senfeng sangat konyol, mereka tidak salah. Sebagian besar dewa sejati bahkan tidak memikirkan apa yang ada di luar alam dewa, dan dewa besar yang sempurna yang hadir mungkin juga telah belajar tentang dunia kacau di luar alam dewa. Lagi pula, ada catatan tentang kekacauan di perpustakaan di rumah peri, dan itu semua adalah Gu Utara tetap tinggal. Siapa tahu? Luo Zeng menggelengkan kepalanya, dasar dari kekacauan ini tidak sepi, ada makhluk di sana, dan ada banyak orang kuat. Masih ada orang di dasar kekacauan ini. Mereka semua makhluk lompat kata. Saat ini, bahkan Yu Taibai, yang selama ini tenang, terkejut. Jing Wuhuan terdiam, dan alis yang belum dewasa tiba-tiba terangkat, ada dunia di sana. Baiklah, Luo Zeng berkedip, itu penjara. Ada banyak orang buangan di penjara ini, dan orang buangan ini datang dari dunia ibu. Di mana dunia ibu? Tanya Yu Senfeng dengan rasa ingin tahu. Jing Wuhuan dan Yu Taibai saling memandang, dan kemudian Yu Taibai berkata, aku mendengar bahwa dunia ibu adalah pusat kekacauan. Orang buangan ini di penjara ini. Mereka pasti memiliki basis kultivasi yang sangat kuat. Semuanya kuat dari sisi lain, Luo Zeng mengangguk. Mendengar ini, Dzogchen yang hadir dan Bibi Han Jiu tampak kagum. Di saat yang sama, ada rasa krisis di hati mereka. Suan Yuanwei yang akan mereka lawan adalah yang kuat di sisi lain. Jika orang buangan itu juga terlibat, apakah itu musuh atau teman, situasinya akan menjadi lebih merepotkan. Yu Taibai menatap Luo Zeng dan bertanya, apakah orang-orang kuat dari sisi lain ini terkunci di penjara ini? Luo Zeng mengangguk dan berkata, tapi kemudian, kami mematahkan belenggu penjara ini dan membiarkan mereka pergi. Sekarang bahkan Jing Wuhuan tidak tenang, mereka tidak akan memasuki domain dewa, kan? Yu Taibai berpikir sejenak, dan kemudian bertanya, kuncinya adalah bagaimana posisi orang-orang kuat dari sisi lain ini. Luo Zeng sedikit tersenyum, kali ini aku dapat kembali ke alam dewa, mereka yang kuat di sisi lain yang mengirim aku kembali. Orang-orang kuat di sisi lain ini juga dibagi menjadi banyak faksi sesuai dengan kelahiran mereka, dan 2 faksi terkuat adalah satu dari Nua dan yang lainnya dari Chiyou. Jing Wuhuan, Yu Senfeng dan Han Jiuyi mengabaikan arti kata-kata Luo Zeng.
Mereka tahu terlalu sedikit tentang dunia ibu, dan hanya Jing Wuhuan yang secara samar-samar mengetahui keberadaan dunia itu. Oleh karena itu, dua nama Nuwa dan Chi Yu sangat aneh. Hanya Yu Taibai yang tiba-tiba bangkit dan menatap Luo Zeng dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya di seluruh wajahnya. Nuwa. Ciou, apakah kamu tahu garis keturunanmu? Aku telah memverifikasi garis keturunan aku untuk bergabung dengan Ci Yu di dunia bawah tanah. Luo Zeng anggukan. Lalu bagaimana sikap mereka? Pria yang selalu tenang seperti gunung ini menatap Luo Zeng dengan kegembiraan saat ini. Melihat Yu Taibai bereaksi seperti ini, bos dengan mulut terbuka Yu Senfeng, bahkan jika dia telah bergabung dengan hutan Takisuan sebelumnya, Yu Taibai terlihat tenang, dia belum pernah melihat Yu Taibai begitu bersemangat. Tolong, Luo Zeng mengeluarkan 4 kata. Yu Taibai menghela nafas lega, dan sentuhan kegembiraan yang tak tertahankan muncul di wajahnya. Di mana mereka sekarang? Berapa total jumlah orang? Menghitung klan Nuwa, seharusnya ada 13 orang. Mereka awalnya berencana untuk kembali ke domain dewa bersamaku, tetapi sekarang ada masalah. Mereka diblokir oleh domain dewa dan tidak bisa masuk sekarang, jawab Luo Zeng. Tidak bisa masuk. Yu Taibai terkejut sesaat, dia tidak mengharapkan hasil ini. Luo Zeng mengangguk, ketika Ci Yu membuka alam Tuhan ini, untuk melindungi pengawal, dia secara alami mencurahkan banyak upaya untuk menghancurkan alam ini secara paksa, bahkan tokoh puncak dari alam pantai lain tidak dapat melakukannya, jadi mereka diblokir dari luar. Bibi Han Jiu dan Jing Wuhuan hampir mengerti sekarang, Luo Zeng sekarang bagian bawah domain dewa bergoyang untuk sementara waktu, membawa kembali banyak orang kuat dari sisi lain, tetapi sekarang mereka diblokir oleh domain dewa. Tetapi kamu memiliki orang suci lain yang dapat kembali ketika kamu keluar. Bagaimana kamu menjelaskan ini? Tanya Jing Wuhuan. Mungkin karena aku dan orang-orang suci lainnya lahir dalam lingkup domain dewa, jadi tidak ada hambatan, jawab Luo Zeng. Bibi Han Jiu menyempitkan alisnya dan berkata, jadi, bagaimana Suan Yuanwei itu bisa masuk? Orang-orang seperti mereka mungkin tidak mengenal dunia ibu, tetapi mereka tahu bahwa musuh terbesar adalah Suan Yuanwei di belakang Dongfang Chunjun. Masuk akal jika Suan Yuanwei juga milik orang luar. Sangat sederhana, Suan Yuanwei seharusnya diblokir oleh domain dewa pada awalnya, dan butuh banyak waktu untuk memasuki domain dewa. Luo Zengdao, orang-orang kuat dari pantai lain ini tidak sepenuhnya tidak dapat masuk. Mereka perlu menghabiskan beberapa tahun untuk menembus saluran luar angkasa. Beberapa tahun, Yu Taibai menunduk dan berpikir. Daozi menyelinap keluar dari Dayan Ziyu satu persatu, Si Xiao Qiao kembali untuk mengendalikan kelaparan jiwa, Yu Senfeng menguasai Twisty Forest, Hua Tianming menyelinap ke dalam keluarga Dongfang, Luo Zeng memasuki kesempurnaan agung. Semua ini adalah detail kecil di mata Yu Taibai, meskipun dilakukan selangkah demi selangkah, namun tidak akan berdampak besar pada keseluruhan situasi. Tapi Luo Zeng tiba-tiba membawa kembali sekelompok orang kuat dari sisi lain, yang secara langsung membalikkan situasi. Ini benar-benar di luar perhitungan Yu Taibai. Tetapi bagi mereka, situasinya tiba-tiba menjadi sangat menguntungkan sehingga membuat Yu Taibai merasa sedikit lengah. Berapa tahun yang dibutuhkan bagi mereka untuk memasuki domain dewa? Yu Taibai menatap Luo Zeng dan bertanya, dia sangat menyadari bahwa saat ini sangat penting. Luo Zeng menggelengkan kepalanya, mungkin setahun, mungkin 5 tahun, kami tidak yakin. Ledakan, di kuil luan keluarga Dongfang. Dongfang Chunjun mengambilnya dengan telapak tangan, dan permukaan kursi naga Giok Kingsu di belakangnya tiba-tiba ditutupi dengan garis halus yang tak terhitung jumlahnya. Retak, dengan suara masam, seluruh kursi naga Giok Kingsu benar-benar dimusnahkan oleh kekuatan Dongfang Chunjun, dan bahkan bubuknya tidak tertinggal. Sekelompok sampah, ada lebih dari selusin raksasa dan lusinan Zokchen, bahkan seorang junior yang baru saja melangkah ke dalam kondisi sempurna tidak dapat menangkapnya. Apakah kamu masih memiliki wajah untuk kembali? Tanya Dongfang Chunjun dingin. Tidak ada suara di seluruh kuil Shen Luan. Setelah Dewa Zokchen sejati ini kembali ke Pulau Terapung, mereka langsung dipanggil ke rumah Dongfang. Di platform tinggi kuil Shen Luan, Tang Lun, Leng Yao, Mu Haiji dan orang bijak lainnya juga tetap diam. Dewa sejati Zokchen keluarganya begitu ditegur oleh Dongfang Chunjun, mereka juga tidak memiliki cahaya di wajah mereka, tetapi Dongfang Chunjun tidak mengatakan apa-apa. Salah. Di bawah ini adalah Dongfang Taiking, Mu Suerong, Tang Wan, Fang Hensao, dan Heaven Sword yang baru-baru ini terkenal, semuanya adalah puncak dari Zokchen. Selain mereka, para dewa Zokchen sejati lainnya juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Mengirim orang-orang ini untuk mencari target itu sudah cukup untuk melihat bahwa Dongfang Chunjun sangat mementingkan masalah ini, tapi dia tidak berharap mereka kembali dengan tangan kosong. Sebagai pemimpin Zokchen, Dongfang Taiking tidak bisa berdiam diri saat ini. Dia mengambil langkah ke depan dan mengangkat kepalanya dan berkata kekuatan Luo Zeng sangat meningkat. Dia sangat kuat sekarang, dan kami memang bukan lawannya. Tidak peduli seberapa kuat dia, bisakah dia lebih baik dari lusinan kalian yang bermartabat dan sempurna? Dongfang Chunjun mencibir, terlihat seperti dia membenci besi karena tidak membuat baja. Belum lagi tujuan Luo Zeng sangat penting, cukup memalukan untuk menyebarkan insiden ini. Yang disebut raksasa, sepenuhnya itu menjadi lelucon. Sage Chunjun Agung, Sumu Suerong lancang, kata Mu Suerong, jika kita belum dilarang di luar angkasa, kita mungkin masih memiliki kekuatan untuk bertarung, tetapi ruang tidak dapat dipindahkan di bawah larangan, bahkan jika itu adalah ibu kota suci. Mungkin tidak ada kesempatan. Suerong, jangan terlalu banyak bicara. Mu Haiji menegur, dia secara alami tidak ingin Mu Suerong menahan amarah Dongfang Chunjun. Tapi Mu Suerong sangat keras kepala, dia menjawab dengan wajah tajam aku mengatakan yang sebenarnya. Dongfang Chunjun tiba-tiba menahan amarahnya, ini baru 10 tahun, apakah anak ini benar-benar pada level ini? Dongfang Taiking berkata, ini benar-benar di luar dugaan kami. Aku tidak tahu di mana dia mengolah kekuatan supernatural besarnya dan berubah menjadi raksasa setinggi ribuan kaki. Aku mencoba yang terbaik untuk menggunakan emas untuk menghancurkan perampokan, dan kekuatannya kurang dari setengah dari. Ketika orang-orang kudus yang hadir mendengar ini, wajah mereka terkejut. Mereka tahu kekuatan Dongfang Taiking dengan sangat baik. Luo Zeng dan yang lainnya juga telah melihatnya. Pada awalnya, dia hanyalah dewa sejati yang lebih rendah, dan bahkan dia adalah anak laki-laki berbulu dalam hal usia tulang.
Itu telah menjadi begitu kuat hanya dalam 10 tahun, dan sulit bagi para orang suci untuk memahaminya. Sumber daya terbaik di domain God sangat terkonsentrasi di Pulau Terapung. Di pintu masuk tanah terlarang, berbagai sumber terus dikirim ke alam Tuhan. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ketika menyebutkan kejeniusan domain dewa, mata semua orang pasti akan beralih ke Pulau Terapung. Luo Xiao adalah metode yang bagus, aku tidak tahu pemain lain apa yang dia miliki, Leng Yao mendesah. Dia sudah mati, dan tidak ada gunanya memiliki tangan kanan yang kuat, kata Mu Hai dingin. Saat para wali ini berdiskusi, Dongfang Taiking berkata, Taiking masih memiliki sesuatu yang aneh untuk dilaporkan. Katakan, kata Dongfang Chunjun ringan. Tubuh fisik Luo Zeng itu benar-benar kuat, tetapi jika ruang domain besar tidak diblokir dan kami berhasil melakukan perubahan besar, masih mungkin untuk menjatuhkannya, kata Dongfang Taiking. Dongfang Chunjun tidak tahu apa maksud Dongfang Taiking, dan tersenyum ringan, maksud kamu, apakah kamu menyalahkan aku karena melarang domain tersebut? Dongfang Chunjun menyia-nyiakan koin Senwu dan menulis aturan pada lempengan dominasi untuk mencegah target melarikan diri. Akibatnya, dewa-dewa Dzogchen yang sejati ini pada gilirannya terkekang, yang tidak pernah mereka duga. Tentu saja tidak, kata Dongfang Taiking sambil menggelengkan kepalanya. Alam spiritual ular tidak termasuk dalam larangan, jadi aku berencana menggunakan jam bumi mengambang untuk mengunci ruang Luo Zeng, dan kemudian semua orang akan bekerja sama. Saat itu, semua orang dapat dengan bebas menggunakan gerakan besar. Luo Zeng tidak terlalu menakutkan, tapi saat aku akan memasuki alam roh ular, Luo Zeng memimpin untuk mendorongku kembali, masuk ke alam roh ular terlebih dahulu, dan kemudian gunakan gerakan besar untuk melarikan diri. Maksudmu, Luo Zeng mengetahui rencanamu? Tanya Dongfang Chunjun. Dongfang Taiking menggelengkan kepalanya, ini sama sekali tidak mungkin. Dia tidak mengharapkan aku untuk membawa jam bumi yang mengambang, dan rencana aku adalah mengirimkan suara dalam yuan asli. Bisa mendengar, mata Dongfang Chunjun berbinar, maksudmu, seseorang memberitahu Luo Zeng tentang masalah ini secara diam-diam, akankah dia membiarkannya mendapat kesempatan? Tepat, ada hantu batin di antara kita. Dongfang Taiking mengangguk, lalu tatapannya melintasi kepala beberapa orang dan menatap terbuka Hua Tianming tidak jauh dari situ. Pada saat ini, semua orang mengikuti pandangannya dan memperhatikan Hua Tianming. Ini berarti sudah jelas Dongfang Taiking curiga bahwa pedang surga adalah hantu batin. Hua Tianming tampak tidak senang, aku belum pernah melihat Luo Zeng sebelumnya, dan aku bahkan tidak tahu karakter seperti itu sebelumnya. Saudara Taiking mendasarkan asumsi subjektifnya sendiri, mengatakan bahwa aku hantu terlalu terburu-buru. Naik, Dongfang Chunjun juga tersenyum tipis, Taiking, kamu tidak pernah selaras dengan pedang surgawi, dan aku juga tahu itu, terlalu sewenang-wenang bagimu untuk mengenalinya sebagai hantu batin jika Luo Zeng menembakimu. Tang Lun juga tertawa dan bergabung dalam kegembiraan itu benar, bahkan jika kamu benar-benar memiliki tiruan hantu di Dzogchen sejati, maka semua orang curiga. Kamu tidak dapat mengandalkan ini untuk menyimpulkan bahwa itu adalah pedang surgawi. Ini masuk akal. Tidak ada yang cocok. Dongfang Taiking menatap pedang surga. Memang, tidak masuk akal bagi begitu banyak orang untuk mencurigai Tianjian sendirian. Tapi karena instingnya sendiri, Dongfang Taiking berpikir bahwa Heaven Sword adalah yang paling berharga mencurigakan. Tetapi para suci telah mengatakan demikian, dan dia selalu mengalami keretakan dengan pedang surgawi. Jika dia bertahan, dia pasti tidak akan mendapatkan dukungan, dan dia akan meninggalkan kesan buruk dalam mengambil kesempatan untuk membasmi lawannya. Taiking Timur hanya bisa menyerah. Baik, aku tidak menyangka bahwa orang yang kembali dari luar alam Tuhan akan menjadi Luo Zeng, lalu kamu kembali, Dongfang Chunjun melambai. Semua dewa sejati Dzogchen yang hadir merasa lega dan dengan cepat meninggalkan kuil Dewa Luan. Setelah dewa Dzogchen yang sejati pergi, Dongfang Chunjun berkata Luo Zeng hanyalah kecelakaan kecil. Hal yang paling merepotkan adalah orang-orang dari dunia luar. Mendengar ini, wajah para wali yang hadir menjadi serius. Salah satu orang yang bisa bepergian dalam kekacauan adalah orang suci, dan yang lainnya adalah orang kuat dari sisi lain, Leng Yao menganalisis. Jangan lupakan anak itu Luo Zeng, Tang Lun menambahkan. Jangan sebut anak itu. Mu Haiji tiba-tiba menjadi tidak senang. Dia menebas pedang di semesta Dayan dan tidak pernah mengambil nyawa Luo Zeng. Di pintu negeri terlarang laut waktu, Dongfang Chunjun secara pribadi menembak, tetapi Luo Zeng melarikan diri. Dikelilingi oleh puluhan dewa sejati Dzogchen, mereka masih lolos dengan selamat. Sekarang Mu Haiji sangat sering mendengar kata Luo Zeng. Mari kita tidak membahas bagaimana Luo Zeng bertahan dalam kekacauan. Sekarang kita perlu mengetahui outline siapa itu, dengarkan posisi mereka, kata Dongfang Chunjun enteng. Apakah kamu tidak tahu apakah kamu pergi dan melihat? Kata Tang Lun. Qin Yuan, orang bijak dari keluarga Qin, tersenyum siapa yang pergi? Apakah kamu akan pergi? Aku tidak pergi. Tang Lun dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata. Jika orang-orang dari Outland adalah orang suci, pasti hanya ada satu kemungkinan. Gu Bei mungkin sudah kembali. Tapi mendengarkan kata-kata Mu Haiji, orang-orang di Outland telah membangun saluran luar angkasa yang tidak bisa dihancurkan di alam semesta besarnya. Siapapun yang memiliki cara seperti itu, apakah itu Gu Bei atau bukan, akan mati jika ada yang bergegas keluar. Pada saat ini, seorang lelaki tua kurus dengan sosok besar tiba-tiba berjalan ke pintu masuk utama kuil Shen Luan. Orang tua itu tampak baik hati, dan dia berbau jamu. Dengan mengendus, beberapa orang suci tahu bahwa bahan obat itu pasti bahan obat yang murah. Tetapi ketika orang-orang kudus ini melihat orang tua ini, mereka sama sekali tidak meremehkannya, karena mereka tidak dapat melihat melalui budidaya orang tua kurus ini. Orang tua kurus berjalan perlahan ke kuil Dewa Luan, dan tersenyum tipis pada orang-orang suci pasti ada seseorang untuk pergi. Kamu mengandalkan dunia, kamu tidak akan mati, kamu akan dapat bangkit dalam beberapa tahun, apa yang kamu takuti? Tiba-tiba menjadi tua, Dongfang Chunjun dan Mu Haiji serta orang bijak lainnya memberi hormat pada lelaki tua kurus itu. Ini Hulao yang terkenal itu. Qin Yuan, ada beberapa orang suci lainnya yang juga menyerah menyembah. Semua orang suci dari para raksasa mengetahui keberadaan Hulao, tetapi tidak semua orang suci telah melihatnya. Kamu belum menyadari krisis besar kita. Karena mereka mengirim Luo Zeng kembali, mereka pasti akan menemukan cara untuk memasuki domain Lord. Dinding luar domain God, kita tidak bisa menghancurkannya saat itu.
Mereka pasti sulit dihancurkan, tetapi cepat atau lambat akan menghancurkan saluran luar angkasa dengan paksa. Kami hanya butuh waktu 20 tahun saat itu. Bagaimana rencanamu untuk bertarung saat itu? Tanya Hulao. Begitu dia mengatakan ini, hati orang suci itu tiba-tiba menjadi berat. Bahkan orang tua dari sisi lain sangat tabu terhadap orang-orang dari luar dunia, dan para orang suci ini bahkan lebih sulit untuk melarikan diri. Sementara para orang suci diam, Zhao Wei, orang suci dari keluarga Zhao, tiba-tiba berkata kalau begitu biarkan aku Zhao Wei pergi. Tidak lama setelah keluarga Zhao bergabung dengan orang kaya, Pulau Terapung itu juga berkembang pesat di bawah bimbingan Dongfang Chunjun, tetapi yayasannya masih belum stabil, dan dia selalu perlu melakukan sesuatu untuk membuktikan dirinya kepada Dongfang Chunjun. Zhao tidak berniat untuk melihat bahwa para wali lainnya tidak mau maju, dan dia hanya bisa menghadapi kesulitan. 2280